Awalnya malam. Oke. Halo teman-teman, selamat datang dalam Pekan Bulan Beasiswa, di mana dalam sesi ini kita akan belajar dari teman-teman expert, dari teman-teman yang sudah pernah menjalankan perkuliahan di luar negeri nih. Wah, keren banget ya. Nah, anyway, halo kenalin, saya Ambun Savana, moderator yang akan membawakan. Oke, baik. Yang akan membawakan acara pada malam hari kaum-kaum overthinking ya. Kali ini kita akan belajar bareng nih, begitu. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan disambut sama, pemateri yang sangat super duper luar biasa sekali, ada Kak Fiona dan juga nanti di sesi 2 ada Kakak yang lainnya, seperti itu. Nah, sebelumnya nih aku pingin say thank you dulu nih buat, media partner dari Tunas Bertumbuh. Yang pertama ada project partner yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia Republik Irlandia, Australia Awards, Kampus Friends Indonesia, PPI Hokkaido, Uni Italia dan Nuvigneso, seperti itu. Kemudian, Tunas Bertumbuh juga sangat berterima kasih kepada media partner, di mana terdapat ada eventcenter.id, webinar nasional dan juga seminar.up. Lalu kemudian oh? Mohon maaf sebelumnya kenapa tadi saya di-mute ya. Oke, but I think it's okay, mungkin ada sedikit trouble ya teman-teman, it's okay lah ya. Saya lanjutkan kembali untuk media partner di sini ada eventcenter.id, ada webinar nasional, seminar.up, kelasimpian.com, rumahsarjana.id, dan Careerpedia. Ada event di teks, pusat seminar, Bandung Kreatif Media, seputar info.id, sahabat beasiswa Surabaya, sahabat beasiswa Sidoarjo. Dan kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak nih dari Tunas Bertumbuh, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada community partner. Di sini ada IOIN Malang, ada Education Scaffolding Indonesia, ada Trihome dan juga Gunung Kidul menginspirasi. Nah, teman-teman, sebelum memulai acara pada hari ini, tentunya kita akan disambut secara hangat ya sama Kak Ihud Parulian Sitomorang sebagai Project Director dari acara Pekan Beasiswa ini. Kepada Kak Ihud, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you, Embun. Sebelumnya suara aku kedengaran kan ya jelas? Kedengeran Kak, kedengeran. Oke, thank you banget buat MC kita malam hari ini, kece banget. Mungkin pertama kali aku mau ngucapin selamat malam dan terima kasih kepada seluruh media partner kita dan juga community partner yang udah membantu kita dalam support membagikan informasi terkait proyek kita Pekan Beasiswa ini. Dan I would say thank you for all our speaker yang boleh join ke proyek kita ini dan sharing experience dan juga tentang studi mereka, study abroad kepada kita semua teman-teman yang ada di Indonesia. Oke, dan juga aku juga mau buat say thank you kepada teman-teman semua peserta Pekan Beasiswa yang animonya itu tuh lebih dari ekspektasi kita ya sebelumnya, dan kita nggak nyangka banget bakalan sebanyak ini teman-teman yang boleh join ke acara kita dari awal, dan mungkin teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir boleh kasih reaction-nya dong di kolom chat, atau mungkin mau kasih clap hand atau mau kasih love, terserah teman-teman, boleh kasih reaction di kolom chat. Dan semoga teman-teman dapat mengambil ilmu yang boleh kita share itu dan pesan yang boleh kita share kepada teman-teman semua. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sampai sekarang mungkin bertanya-tanya gitu tentang apa sih sebenarnya arti dari nama kelas-kelas yang kita buat nih di Pekan Beasiswa, kayak kelas Lacerta, Menshare, Andromeda. Itu tuh sebenarnya adalah nama-nama galaksi di semesta kita nih, teman-teman. Jadi pesan kita buat seluruh peserta Pekan Beasiswa, buat teman-teman bisa memiliki mimpi setinggi-tingginya dan juga sebesar-besarnya, dan jangan takut untuk bermimpi itu, karena yakinlah banyak jalan untuk menggapai mimpi-mimpi teman-teman semua itu. Seperti para pembicara kita yang kece dari awal sampai akhir ini, mereka sudah membuktikan bahwa mimpi yang besar itu tidak salah
yang kita butuhkan hanya berusaha untuk menggapai mimpi itu. Mungkin itu aja yang boleh sepatah dua kata dari saya, Iqbal selaku Project Management Director Tunas Bertumbuh. Di akhir kata aku mau ngucapin selamat menikmati acara terakhir kita dan semoga teman-teman semua dapat terus bertumbuh, berprestasi, dan menginspirasi. Salam hangat dari saya, Iqbal Lian. Thank you so much. Oke, thank you so much Kak Ihud. Wah, seneng banget ya kita langsung disapa hangat nih sama project director-nya. Nah, anyway nih teman-teman, pasti teman-teman ini nggak asing ya sama kegiatan dari Tunas Bertumbuh. Salah satunya ada open donation nih buat teman-teman. Mungkin bisa di-share Kak open donation-nya di sini? Oh, oke. Jadi aku jelasin ya, di salah satu postingan dari Tunas Bertumbuh itu kita sebenarnya lagi open donation nih untuk membantu, memajukan pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia, di mana oke, di mana, donasinya bisa berbentuk barang, bisa berbentuk uang, seperti itu. Jadi kami sangat mengharapkan kontribusi besar nih dari teman-teman untuk bisa, eee, berkontribusi langsung dalam acara selanjutnya seperti itu. Oke, next selanjutnya di sini kita kedatangan sama speakers yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu ada Kak Fiona Claresta. Nah, teman-teman, di mana Kak Fiona Claresta ini merupakan, seorang bankers saat ini dan, beliau itu, tahun 2016, tahun 2018 menjadi Master, of Business of and Administration di National Cheng Kung University, kemudian di tahun 2012 sampai 2016, menjadi Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi 10 November. Kemudian untuk working experience-nya nih, dari tahun 2019 sampai 2019 sampai, sekarang, Kak Fiona ini sudah menjadi bankers ya. Wah, keren banget nih, udah punya berkuliah di luar negeri, terus karirnya juga mantap betul, kayak gitu. Dan tentunya Kak Fiona ini merupakan sosok inspiratif banget nih buat teman-teman millennials, karena Kak Fiona ini merupakan awardee dari berbagai Ini macam aku hari scholarship. terakhir ini. Oke. Mungkin ada yang open mic, I'm so sorry ya. Boleh open open cam boleh banget, tapi kalau open mic jangan ya teman-teman ya, mohon maaf. Oke, jadi aku lanjutin lagi ya. Jadi Kak Fiona ini tuh, merupakan awardee dari NCKU Scholarship, terus kemudian juga, menjadi kandidat scholarship dari Toyota Astra, kemudian dari PT Pembangunan Jaya, dan juga Jarum Foundation. Dan tentunya menjadi mahasiswa segudang, segudang prestasi yang cukup kompeten, terus juga menjadi mahasiswa yang super duper kece, itu nggak melimitasi Kak Fiona itu untuk berkontribusi besar nih di dalam lingkungan sosialnya, terutama dalam bidang organization, volunteering, bahkan sampai exchange. So, without further ado, so say welcome to Hai Kak Fiona, good night. Halo Kak Oh, Fiona. suaranya udah masuk belum ya? Sudah. Halo. Itu introduction-nya wah banget ya kedengarannya ya. Tapi kan Kakak emang wah banget ya. Kita belajar langsung nih dari expertnya teman-teman. Yuk. Halo, halo. Ini langsung mulai aja kah? Oke. Mungkin bisa dibantu sharing materinya. Ya, jadi halo teman-teman, selamat malam semuanya. Di kesempatan ini saya mau sharing sedikit soal pengalaman saya waktu dapat beasiswa ke Taiwan. Yuk, bisa di next Kak. Ya, jadi ini saya. Kenalin, nama saya Fiona Claresta, bisa dipanggil Fiona atau Vio. Kalau mau lebih tahu bisa dicek di IG-nya @fiona_claresta. Boleh di-follow ya di sini ya. Terus buat emailnya kalau mau setelah ini misalkan mau nanya-nanya atau mau kontak bisa lewat IG atau lewat email. Oke, next. Singkat cerita, ya bisa diklik. Oh, kelewatan tadi.
Jadi saya lahir di Denpasar di Bali. Jadi saya orang Bali dari lahir sampai SMA saya di Bali. Terus kemudian Nah itu kataku yang kelas sama itu kan? Yang kata kelas sama aja 4 itu. bisa di next kan? Ya, tahun 2012 sampai 2016 saya ke Surabaya untuk kuliah S1 di Teknik Industri ITS, dan puji Tuhan sepanjang perjalanan saya S1 juga dapat kesempatan buat memperoleh beberapa beasiswa ya. Jadi ada dari Beasiswa Jarum, terus ada juga dari Pembangunan Jaya itu yang bikin Taman Impian Jaya Ancol, terus sama yang terakhir ada dari Toyota Astra. Oke, next. 2016 bulan Januari saya sidang tugas akhir. 2016 bulan Februari saya berangkat ke Taiwan. Jadi 2016 sampai 2018 saya ada di Taiwan. Oke, bisa di next. Jadi saya belajar di Taiwan, saya kuliah di National Cheng Kung University. Kalau S1-nya saya ambil Teknik Industri, S2-nya saya ambil International Management. Manajemen juga kan bidangnya ada banyak, jadi spesifikasi untuk minornya saya ngambil yang finance. Agak nggak nyambung memang, jadi ya begitulah hidup. Oke, bisa di next Kak. Ya, so welcome on board. Di kesempatan ini saya coba sharing sedikit gimana sih hidup di Taiwan. Ya, di next Kak. Ya, jadi ini kira-kira outline untuk malam ini. Jadi yang pertama, kenapa ke Taiwan? Terus untuk yang kedua, mungkin saya kayak ngasih gambaran brief explanation aja soal beberapa universities yang ada di Taiwan, rankingnya, lokasinya, dan pertimbangan-pertimbangannya mungkin. Terus yang ketiga tentunya scholarship-nya. Dan yang terakhir saya mau sharing sedikit gimana hidup saya selama di Taiwan. Oke, just yang pertama. Kenapa Taiwan? Ya, kan mungkin sebenarnya kayak banyak yang nggak tahu gitu kan. Taiwan itu negara atau bukan, bagian dari Cina atau bukan. Yaitu urusan politik lah ya. Jadi Taiwan itu sebuah pulau kecil tersendiri di sampingnya China. Jadi dibilang part of China ya bukan, tapi dibilang negara juga belum diakui. Jadi, kenapa sih memilih ke Taiwan gitu? Kira-kira sebelum kita berangkat ke luar negeri gitu kan? Ini beberapa pertimbangan saya ya, ketika memilih negara tujuan. Jadi yang pertama pasti kayak kira-kira negaranya foreigner friendly nggak ya? Jangan-jangan ketika kita ke sana nggak welcome atau rasis atau gimana gitu kan kita nggak tahu. Terus yang kedua, daily life di sana itu gimana? Kan namanya kita ke negara lain gitu kan, kita harus tahu sedikit lah daily life-nya aman nggak sih kira-kira buat kita. Terus yang ketiga, makanannya gimana nih? Untuk bertahan hidup sehari-hari kira-kira cocok nggak nih lidahnya sama kita? Atau mungkin buat teman-teman yang muslim, dari makanan halal susah nggak kira-kira? Nah, terus sama yang terakhir entertainment. Jadi namanya kita sekolah gitu kan, pasti bosan, nggak mungkin cuman belajar mulu nggak kemana-mana. Jadi kita harus kayak gali-gali sedikit kira-kira ada hiburannya nggak sih di Taiwan. Oke, next. Nah, jadi ini mau sharing aja. Consideration pertama, foreigner friendly. Ini semua saya ngambil di artikel ya, jadi bisa di googling aja. Dan nggak saya lebihin, karena saya juga beberapa saya baru tahu. Jadi Taiwan itu ternyata top destination buat tempat tinggal dari para expat atau foreigner. Dan itu di tahun 2021 dia udah jadi ketiga tahun berturut-turut. Dan tahun-tahun sebelumnya juga dia selalu kayak top 3 untuk tempat tinggal dari para foreigner. Karena selama saya di Taiwan pun kayak nggak pernah ada isu sara, rasis, atau nggak pernah kayak nggak di-welcome, dipandang sebelah mata atau gimana gitu kan. Dan sebenarnya jumlah warga Indonesia di Taiwan itu cukup banyak. Jadi kalau kalian jalan-jalan di Taiwan tuh gampang banget ketemu orang Indo. Tapi secara umum gitu orang Indo di Taiwan tuh ada 2, mahasiswa sama buruh migran Indonesia atau TKI. Jadi kalau misalkan saya ketemu sama orang Taiwan terus ditanya, oh kamu orang mana? Orang Indonesia.
di sini kerja, oh enggak, sekolah. Tuh, hampir semua jawaban mereka tuh pasti, ih pinter banget ya, padahal enggak juga gitu. Jadi cuman, ya kebetulan aja saya ke Taiwan. Dan mereka tuh welcome banget, kayak mau kamu kerja di Taiwan, mau kamu sekolah di Taiwan, mereka tuh nggak pernah kayak nganggep remeh orang Indonesia. Nah, yang kedua untuk daily life-nya nih, gimana nih kira-kira daily life di Taiwan? Cocok nggak sama kita gitu kan? Yang pertama, ternyata Taiwan punya the fastest internet in the world. Jadi tenang aja, jaringan internet di Taiwan itu kencang banget, dan jujur aja selama saya di Taiwan, saya sering banget streaming drama Korea di stasiun MRT pakai free wifi. Jadi kan kadang kita nunggu tuh MRT datang, terus kayak daripada saya bosan, ya udah saya streaming drakor, dan itu kencang banget, nggak ada buffering sama sekali. Jadi ketika saya balik ke Indonesia itu kayak apa ya, culture shock lagi buat saya, karena internet Indonesia kok kayak berat banget gitu. Tapi tenang aja, di Taiwan internetnya kenceng. Terus next Kak. Selain internet, transportasinya juga oke banget. Jadi mau MRT, LRT, kereta antar kota, bis, speed train, semuanya lengkap, terintegrasi, dan di sana tuh kayak udah modern banget gitu, udah canggih banget. Jadi hampir semua transportasi itu udah ada aplikasinya. Jadi biasanya dulu kalau saya berangkat ke kantor, itu saya set alarm, kalau bis yang di depan kosan saya gitu akan nyampe dalam 5 menit, dia ada alert-nya di HP saya. Jadi begitu bunyi, saya tinggal turun keluar kosan, bisa pasti udah on time lah anggapannya. Oke, next Kak. Dan Taiwan itu ranking 2 negara teraman di dunia. Jadi tenang aja, tingkat kriminalitasnya rendah. Saya sering banget pulang pagi dari kampus, jadi saya pulang tuh kayak jam 3, jam 4 subuh gitu. Dan selama jalan pulang tuh kayak ngerasa aman aja, nggak bakal ada begal, nggak bakal ada apa ya, let's say sexual harassment atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin kalau selama saya di Taiwan itu, ketika kita berkendara, ketika kita jalan di luar malam-malam, itu yang perlu di aware itu cuman kalau ada orang mabok bawa motor atau bawa mobil. Cuman itu juga agak jarang sih, karena rules di Taiwan keras banget. Jadi kalau ketahuan ada yang driving under influence, pasti dendanya gede. Jadi tenang aja, Taiwan aman. Nah, dan yang terakhir itu dari healthcare-nya. Di Taiwan tuh punya apa ya, National Health Insurance, macam BPJS gitu, yang wajib buat semua masyarakat Taiwan. Dan itu nge-cover semua kebutuhan biaya kesehatan kalian selama di Taiwan. Jadi, tapi kalau buat foreigner itu nggak wajib ya, jadi kalian bisa milih mau ambil atau enggak. Dan sistem kesehatan di Taiwan tuh benar-benar bagus banget. Jadi alat-alatnya canggih semua. Jadi sedikit sharing aja. Ada satu teman saya yang memutuskan untuk nggak ngambil insurance. Jadi dia ya udah kayak ngerasa ngapain sih, nggak butuh-butuh amat. Suatu hari dia jatuh dari sepeda. Terus dia ke klinik, ke rumah sakit gitulah buat ngobatin luka. Karena lukanya agak panjang gitu di kaki. Itu dia bayar, cuma ngobatin luka biasa aja, dikasih alkohol, mungkin sejenis betadine dan kawan-kawannya. Itu dia ngabisin sekitar 2,5 juta kalau dirupiahin. Itu karena dia nggak punya NHI. Jadi emang biaya itu mahal banget kalau kalian nggak punya insurance. Tapi di sisi lain, ada satu teman saya yang lain yang waktu kuliah di Taiwan, kebetulan dia kena cancer dan ketahuan di Taiwan. Jadi semua kebutuhannya di-cover oleh insurance. Dan sampai hari ini dia sembuh, nggak bayar treatment apa-apa sama sekali. Jadi benar-benar rupiah, cancernya sembuh, kemonya gratis semuanya. Jadi kalau kalian ambil kuliah ke Taiwan, tolong bayar insurance-nya, karena itu berguna banget. Oke, next Kak. Yang ketiga untuk makanan. Ya, makanan nggak usah ditanya, tenang aja, makanan di Taiwan enak-enak. Gorengan-gorengan banyak, bubble tea juga pusatnya di Taiwan. Jadi kalau buat saya sih makanan aman ya. Kalau makanan halal juga, menurut teman-teman saya yang Muslim, masih nggak sesusah itu buat dicari. Banyak restoran Indonesia juga di sana. Oke, dan yang terakhir dari sisi entertainment, untuk hiburan di Taiwan, pasar malam itu banyak banget. Jadi mungkin ada ratusan atau ribuan. Jadi kalau kalian bosan kuliah, tinggal ke pasar malam. Itu tempat hiburan paling asik. Terus kalau misalkan nggak suka pasar malam, di next Kak, bisa ada pilihan mungkin yang suka traveling ke alam. Itu juga bisa, karena secara nature juga Taiwan punya partnya dia sendiri yang bagus.
Dan kalau misalkan nggak suka ke alam nih, capek nggak suka yang ke alam-alam gitu, maunya yang ke city tour. Di Taiwan juga ada, bisa di next. Nah, jadi komplit lah di Taiwan hiburannya, jadi nggak perlu takut kalau misalkan bosan kuliah mau kemana, tenang aja pilihannya banyak. Oke, next. Iya, itu foto yang kedua itu profesor saya, masih muda banget, cantik. Itu sesuatu yang saya banggakan dari belajar di Taiwan, profesor saya cantik. Oke, di next juga. Yang part kedua itu choose your way. Jadi di sini saya mau kayak sharing sedikit aja soal beberapa pilihan universitas di Taiwan. Oke, bisa di next. Ini ada sekitar top 10 universitas di Taiwan, peringkatnya ganti-ganti tiap tahun. Universitas saya itu yang peringkat ketiga, National Cheng Kung University. Peringkat pertama tetap dari NTU. Dan kalau saran saya, kita milih universitas nih, gimana sih trik-trik atau cara-caranya? Apa yang harus dipilih, yang mana yang sebaiknya kita pilih gitu kan. Jadi yang pertama, kalau menurut saya sih cari tujuan hidup. Mau ngapain sih S2? Mau nyari gaji yang lebih baik kah? Atau mau nyari titelnya kah? Atau mau nyari ilmunya? Jadi ya dipertimbangkan baik-baik. Kenapa mau ngambil S2? Kenapa ke Taiwan? Apa yang mau dilakukan setelah S2? Terus yang kedua, pilih jurusan atau bidang minatnya. Jadi kalian sekarang jurusan apa? Atau misalkan dulu pas S1 jurusannya apa? Atau mungkin pas kalau mau nyari S3, S2 jurusan apa? Terus jurusan pun pasti ada kayak bidang minatnya sendiri gitu kan. Spesifiknya itu mau ngambil apa. Nah itu lanjut ke tahap yang ketiga, research. Jadi cari di univ mana yang prodi kalian itu nomor 1 se-Taiwan atau paling tinggi peringkatnya di Taiwan gitu kan. Baru kalian pilih universitasnya. Karena waktu saya daftar dulu ke Taiwan, saya daftar di 2 universitas. Kalau dilihat di daftarnya nomor 3 sama nomor 5. Jurusannya mirip gitu kan. Cuman ketika setelah saya banding-bandingin lagi, kalau secara jurusan lebih bagus yang di kampus saya daripada yang di kampus satunya. Akhirnya saya ngambil yang di kampus saya. Jadi jangan cuma ngelihat peringkat dari universitasnya, tapi lihat peringkat dari jurusannya juga. Nah, yang kelima, pikirin gimana caranya bisa berangkat S2 atau berangkat kuliah ke sana, yang kalau bisa gratis kenapa harus bayar gitu kan. Jadi sedikit cerita juga waktu saya memutuskan buat berangkat S2 ke Taiwan, itu sekitar semester 6, kayaknya semester 6 saya masih kuliah. Terus saya ngeliat senior saya yang udah lulus, nyari kerja. Kayak ikut, apa sih, job, kalau zaman dulu masih ada job fair gitu kan, yang di satu hall, terus ada banyak perusahaan, daftar-daftar gitu. Terus saya mikirnya kayak, aduh, kok kayaknya capek ya, kok kayaknya males ya. Kok kayaknya kayak panas-panasan gitu kan, udah mau cari sekolah aja daripada cari kerja lagi. Itu pemikiran saya waktu itu. Terus saya bilang ke orang tua saya gitu kan, Ma, aku nggak mau cari kerja dulu ya, aku mau lanjut kuliah aja. Pesan mama saya waktu itu cuma satu, ya udah terserah, yang penting nggak minta uang sama mama. Akhirnya saya cari beasiswa atau kampus dan universitasnya yang bisa nge-cover semua pendidikan S2 saya gratis, nggak pakai. Jadi saya nggak butuh minta uang ke orang tua saya. Itulah kenapa akhirnya saya berangkat ke Taiwan, karena di Taiwan ini beasiswa yang saya dapetin itu nge-cover semuanya. Oke, bisa di next, Kak. Nah, di part yang ketiga ini saya coba sharing sedikit, ada beberapa pilihan scholarship yang ada di Taiwan. Jadi secara umum tuh ada 2, ada yang dari government atau pemerintah Taiwan, satu lagi dari kampusnya, dari universitasnya. Oke, bisa di next. Kalau yang dari pemerintah itu sebenarnya ada 4, dari Ministry of Education, Foreign Affairs, Saintek, sama ICDF. Cuman kalau yang Foreign Affairs sama Saintek itu nggak eligible buat WNI. Jadi yang kita bisa daftar itu cuma 2, yang dari MOE sama ICDF. Mungkin saya nggak sharing banyak, kalau misalkan ada yang interest bisa cek di Instagramnya TTC Indonesia, atau bisa dicek ke www.icdf.org.tw. Secara benefit itu yang paling banyak duitnya, gitu lah anggapannya ya, itu yang dari ICDF. Dia nge-cover semua biaya pendidikan, housing, buku, sampai tiket pulang pergi, sampai uang sakunya juga paling gede,
Cuman masalahnya yang dari ICDF itu dia pilihan universitas sama program studinya terbatas. Jadi misalkan di kampus A, kalian harus ambil jurusan B yang program master. Nah, terus di kampus C, kalian harus ambil jurusan D untuk program PhD. Jadi pilihan prodi itu limited banget. Kalian harus sesuaiin, dan kebanyakan itu soal pertanian, pengembangan wilayah, kayak gitu-gitu. Jadi coba dicek dulu aja. Kalau misalkan kalian ada yang jurusannya tertarik, ya coba apply yang di ICDF ini aja. Tapi bedanya yang beasiswa yang government sama yang dari universitas, kalau yang government itu kalian tetap harus daftar ke universitas dulu, terus nanti dokumen-dokumen yang dibutuhin dikirim ke perwakilan Taiwan di Jakarta, di Indonesia, sorry. Itu adanya di Jakarta di Gedung Artagraha. Jadi kalian tetap harus apply dulu sendiri, baru apply beasiswanya. Nanti baru diumumin kira-kira kalian lolos nggak buat beasiswanya. Oke, di next. Nah, yang kedua ini beasiswa dari kampus. Sebenarnya kalau uang pemerintah, cuman disalurkannya melalui kampus gitu kan. Ada pilihan ada 3, yang VCS, Math and Science Excellence, sama yang Distinguished International Student Scholarship. Yang saya dapat yang paling bawah, yang Distinguished International Student. Karena yang 2 di atas itu kita nggak apply, tapi itu cuma ditawarin. Yang VCS itu ditawarin buat mahasiswa PhD. Jadi kalau sama profesor dirasa, oh ini anak pinter nih, atau ya berhak mendapatkan scholarship, baru ditawarin. Sedangkan kalau yang Distinguished International Scholarship itu kita apply. Tapi apply-nya gampang banget, saya jelasin setelah ini. Cuma secara umum si scholarship yang saya dapat ini nge-cover biaya pendidikan, jadi kayak uang SPP sama uang SKS, terus sama dapat uang bulanan. Nah, jadi kalau buat S1 itu sekitar 8.000 sampai 15.000 tergantung departemennya. Kalau untuk S2 8.000, S3 15.000. Sebenarnya kan yang si Distinguished International Student Scholarship ini nggak cuma ada di kampus saya, ada juga di kampus-kampus yang lain. Dan kadang tuh beda-beda. Ada misalkan di kampus satunya yang saya daftar di NTUST, itu waktu saya apply, dia monthly stipend buat S2-nya sekitar 15.000 kalau nggak salah. Jadi untuk S2 15.000. Untuk S3 dia 20.000. Jadi kan kelihatan kayak kok yang di kampus saya kecil banget. Nah, kenapa? Itu karena kita beda kota. Jadi kalau NTUST itu di ibu kota, di Taipei. Sedangkan kampus saya NCKU itu di Tainan. Tainan itu 5 jam dari Taipei. Kotanya kecil. Kalau di Indonesia itu ibarat Jakarta sama Jogja kali ya. Nah, saya itu tinggal di Jogja. Jadi yang biaya hidupnya murah, tempat tinggal murah, makanan murah. Jadi dengan uang scholarship yang lebih sedikit itu masih cukup banget buat di Tainan. Sedangkan kalau di Taipei, kalau dikasih uang 8.000 pasti nggak cukup, pasti kurang. Mereka buat makan aja kurang itu pasti sebulan. Nah, makanya itulah kenapa scholarship-nya beda-beda. Tapi tenang aja, meskipun kelihatannya sedikit, ini tuh udah cukup banget buat hidup di kampus saya. Dan buat daftar si International Student Scholarship ini gampang banget. Dan ini yang akhirnya kayak kenapa saya memilih berangkat ke Taiwan gitu ya. Bisa di next, Kak? Jadi ini sekilas requirement-nya. Ini requirement bukan requirement buat daftar scholarship, tapi ini requirement buat daftar ke kampusnya. Jadi nggak perlu kirim-kirim dokumen buat yang di kampus saya ya, karena di kampus sebelah, di beberapa kampus lain di Taiwan, itu kita harus kirim dokumennya ke Taiwan. Jadi pakai pos gitulah. Buat yang di kampus saya, kita nggak ada ngirim-ngirim pos, kita cuma semua ngisi online. Tinggal ngisi form, terus ngupload paspor, ID, KTP, KK, terus ada declaration letter, tinggal di print, tanda tangan, di scan, upload lagi. Nah, terus untuk yang recommendation letter, di kampus saya tuh nggak butuh recommendation letter langsung dari 2 orang gitu, tapi kita butuhnya cuma kontak information aja, alamat emailnya aja, nanti yang dari pihak kampus yang bakalan menghubungin si 2 recommenders ini. Nah, terus untuk itu yang kita isi di website, ada lagi yang buat study related, jadi pasti butuh language proficiency, ada study plan, terus ada biografi. Biografi ini nggak wajib ya, jadi tergantung jurusannya, itu nanti mesti dicek lagi sama kalian mau apply jurusannya apa. Sama yang ketiga, ada kayak dokumen-dokumen lain yang butuh dilegalisir. Jadi ada financial statement dari bank, ada transkrip, sama ijazah.
Itu tiga-tiganya harus dilegalisir ke perwakilan Taiwan. Jadi ada di Jakarta, ada juga di Surabaya. Sama buat yang PhD atau beberapa jurusan lain itu kadang ada minta tambahan informasi, tapi itu mesti dicek lagi ke masing-masing departemennya. Diklik lagi sekali kan? Ini yang menurut saya kayak kenapa, sorry balik dulu. Kenapa apply ke Taiwan itu gampang banget? Kan karena tadi saya sharing, semester 6 saya udah bertekad mau nyari S2. Semester 7, saya udah mulai daftar S2. Bahkan saya mulai cari-cari tuh, kayak ada apa aja sih beasiswa buat sekolah ke luar negeri gitu kan. Ada LPDP, ada Chevening, ada GKS, banyak lah pilihannya. Cuman secara umum saya lihat semuanya tuh mewajibkan ijazah. Jadi anggapannya kayak saya harus lulus dulu, baru di next periode saya apply. Nah, kalau buat ke Taiwan, percaya atau enggak, dia nggak mewajibkan ijazah. Jadi saya waktu daftar itu, jangankan ijazah, skripsi saya aja belum bikin kayaknya waktu itu. Jadi saya daftar cuma pakai letter of statement, jadi kayak surat keterangan dari jurusan yang mengindikasikan kalau saya lagi semester 7 waktu itu, lagi ngambil mata kuliah tugas akhir, jadi expected graduate, di-expect akan graduate on Januari. Sedangkan saya apply kuliah buat Februari. Jadi kan masih cukup tuh, kalau saya lulus Januari, Februari saya udah bisa kuliah. Jadi cuma pakai surat itu doang. Dan yang kedua buat language proficiency. Jadi kan beberapa sekolah dan beasiswa terutama di Europe, US, Aussie, itu kan kayak biasanya mewajibkan IELTS 6,5, ada yang 7 gitu. Ada yang 7,5 kalau nggak salah beberapa. Nah, kalau di Taiwan, sebenarnya ini kan ada di website ya, TOEFL IBT 80, TOEIC 750, IELTS 6,5, tapi itu nggak wajib. Jadi itu cuman kayak disarankan. Karena sebenarnya ketika kita daftar itu nggak harus juga TOEFL IBT, TOEIC, IELTS. Waktu itu saya daftar cuma pakai TOEFL-nya ITS. Jadi kan kalau kita mau lulus dari kampus yudisium gitu ada harus lulus TOEFL sekian gitu kan. Nah, waktu pas saya mau yudisium itu saya pakai TOEFL yang itu buat daftar ke Taiwan. Lolos. Kenapa lolos? Karena yang ini tuh sebenarnya kewajiban dari mereka ketika nanti kita lulus. Jadi ketika nanti saya mau lulus, baru saya ngambil salah satunya, TOEFL IBT, TOEIC, atau IELTS. Jadi pas di Taiwan, saya baru ngambil tes lagi, saya pilih yang TOEIC, soalnya paling murah di Taiwan. Jadi ini pun kayak nggak ada yang wajib banget. Jadi ya udah saya punya TOEFL ITS, ya saya pakai itu aja, dan terbukti lolos, buktinya saya dan teman-teman. Jadi buat apply ini tuh gampang banget menurut saya dibandingin sama yang lain yang udah saya research waktu itu. Ini tuh kalian bisa apply ketika belum lulus. Makanya saya akhirnya apply ke Taiwan. Oke, bisa di next, Kak. Nah, ini untuk sekilas timeline-nya. Jadi, kalau buat S2 sama S3, dia kan nerimanya 2 kali setahun. Ada yang buat fall semester, ada yang buat spring semester. Kalau dari Januari sampai April itu bisa application period buat daftaran di fall semester. Nah, waktu itu saya daftarnya sekitar bulan September. Saya daftarnya sekitar bulan September, pengumuman di November, saya lulus Januari, berangkat kuliah yang di spring di Februari. Jadi itu mepet banget, tapi seru. Oke, bisa di next. Dan ini terakhir, saya cuma mau sharing sedikit gimana hidup saya di Taiwan, gimana Taiwan mengubah hidup saya gitu anggapannya ya. Oke, jadi yang pertama, namanya kita berangkat ke negara baru. Saya berangkat ke Taiwan nggak bisa Mandarin ya, jadi saya berangkat ke Taiwan tuh cuma tahu ni hao sama xie. Jadi jangan kira, oh Mandarinnya jago nih makanya memilih ke Taiwan, nggak juga. Nah, terus namanya kita mengunjungi sebuah negara baru gitu kan, terus ngelihat dari sudut pandang yang baru, yang pastinya saya ngerasa kayak lebih sadar aja, lebih punya hati yang bersyukur. Jadi buat saya, don't think the things you didn't get after praying. Think of the countless blessings God gave you without asking. Kenapa? Karena waktu saya SMP, saya pernah ngomong ke teman duduk saya waktu SMP. Saya bilang gini,
nanti umur 25 aku mau lulus S2 di luar negeri. Nanti sebelum aku umur 25 aku mau lulus S2 di luar negeri. Itu omongan saya waktu SMP. Terus saya udah lupa kan, namanya juga bocil yang ngomong gitu kan, mana saya ingat. Sampai akhirnya saya S1 ke Surabaya, S2 ke Taiwan, lulus sampai balik lagi ke Indo, saya baru ingat. Saya baru ingat kalau saya pernah ngomong itu ke teman saya, gimana saya pengen S2 di luar negeri. Padahal saya waktu saya SMP itu saya nggak tahu luar negeri itu kayak apa, saya nggak tahu luar negeri itu apa aja. Mau kuliah jurusan apa juga saya nggak tahu, kuliah berapa tahun aja saya nggak tahu waktu itu. Dan saya lupa. Cuman setelah saya ingat lagi, saya baru sadar, kan waktu itu statement saya mau lulus S2 di luar negeri umur 25. Dan yang terjadi adalah saya lulus S2 di Taiwan, waktu itu umur saya baru 22 something, hampir 23 lah anggapannya. Jadi itu kayak, saya baru sadar kalau berkat Tuhan di hidup kita tuh banyak banget. Dan kadang kita terlalu fokus sama apa yang kita nggak punya. Apa yang, kok yang lain punya ini aku enggak ya? Padahal kalau kita lihat-lihat lagi, banyak banget hal yang kita nggak minta, tapi Tuhan kasih di hidup kita. Jadi itu juga saya alami di Taiwan. Sekarang kadang kita ngerasa kayak, ih ini Indo apaan sih gini banget? Atau ini apa sih kampus saya yang sekarang gini banget? Ketika kita dari jauh kita baru lihat kalau, ternyata Indonesia tuh punya banyak banget anggapannya kayak blessings yang kita nggak sadar. Ternyata hidup saya di Indonesia juga nyaman gitu, nggak serta-merta kita bilang negara lain jauh lebih bagus daripada negara kita, atau kampus lain jauh lebih bagus daripada kampus kita. Kadang kita aja yang nggak sadar. Oke, di next Kak. Terus yang kedua itu jadi lebih open mind. Jadi buat saya kalau kamu masih ngerasa paling benar, kalau kamu masih gampang tersinggung sama omongan orang, artinya temanmu kurang banyak, mainmu kurang jauh. Buat saya ya. Ini no offense sama sekali, cuman saya ngerasa kayak semakin jauh kita pergi, semakin kita banyak traveling, semakin kita banyak belajar ke orang, itu kita bakal dapat banyak banget point of view yang baru, kita bakal dapat banyak banget knowledge yang tadinya kita nggak tahu. Dan itu menurut saya itu bakal lebih ngebuka mata kita kalau orang tuh punya pendapat lain, orang punya opini lain, orang punya ideologi yang lain yang kita nggak bisa ngerasa, oh harus A ini, oh harus B. Ya nggak bisa, ya hargailah orang lain, tingkatin toleransi lagi. Oke, next. Nah, yang ketiga yang saya dapat selama saya ada di Taiwan, itu jadi lebih independen. Pastinya ya, namanya kita berangkat ke negara orang sendirian, nggak tahu apa-apa, gimana nggak independen. Terus bertahan hidup di negara orang, nggak minta duit sama orang tua, berusaha sendiri. Ya, salah satu prinsip hidup saya, filosofi, quotes lah, anggap quotes. Jadi kadang-kadang kan orang bilang kayak keluarlah dari zona nyaman gitu. Buat saya ya, don't go outside your comfort zone, instead expand your comfort zone. Jadi kita nggak butuh keluar, let's say kayak keluar dari zona nyaman. Kayak buat apa sih hidup kita kan? Kita hidup mau yang nyaman gitu kan. Kalau udah ada yang nyaman, kenapa mesti keluar? Jadi daripada keluar, saya lebih setuju kalau kita memperluas anggapannya. Jadi ketika kita nyaman, misalkan misalkan kita nyaman mandi pakai air hangat. Bukan berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita, terus kita kayak menyiksa diri dengan mandi air dingin tiap hari gitu kan, malam-malam rematik ntar. Tapi daripada itu mendingan kita kayak memperluas. Jadi anggapannya ketika ada air hangat kita nyaman, ketika nggak ada pun nggak masalah buat kita. Jadi dengan begitu kayak kamu akan bertahan hidup di berbagai jenis kondisi yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena comfort zone-mu itu luas. Kamu ngerasa nyaman di kondisi dan di hal yang seperti apapun. Dan apa bedanya keluar sama memperluas? Kalau menurut saya, ketika kamu keluar, kamu tuh akan ngerasa kamu di luar. Jadi kayak mindset-mu tuh kayak menyiksa diri. Misalkan kayak tadi tuh mandi air dingin tuh, terus kayak ngerasa aku harus kuat mandi air dingin, aku harus strong gitu kan. Padahal ya sebenarnya ya ketika kalian ngerasa kayak memperluas, kalian akan menganggap air dingin itu zona nyaman kalian juga. Jadi ketika kalian mandi pakai air dingin ya fine-fine aja buat kalian.
Oke, next Kak. Ini yang terakhir, apa yang saya dapetin di Taiwan. Jadi itu buat saya ya, itu value of life atau tujuan hidup atau prinsip hidup, gimana saya mau hidup gitu anggapannya. Jadi, waktu itu saya sempat kepikiran kayak, if I die tomorrow, will I be happy enough with how I live my life today? Itu yang membuat saya mengambil keputusan untuk kembali ke Indo juga. Karena sejujurnya hidup di Taiwan tuh nyaman banget ya. Jadi kayak saya punya kerjaan di Taiwan, gajinya gede, kerjaannya oke, hidup nyaman. Kenapa balik ke Indo gitu kan? Ya karena ini, karena suatu hari di sebuah malam di suatu hari saya tuh kayak kepikiran, hidup mau diapain sih? Mau dibawa kemana hidupmu setelah ini? Mau ngapain? Apalagi yang mau dikejar? Apalagi yang mau dilakuin di hidup ini? Karena saya Kristen ya, jadi kayak saya kepikirannya, ya Tuhan mau pakai apa lagi di hidup saya? Jadi kayak ya kalau anggapannya kalau saya mati besok, kira-kira saya udah cukup senang belum sama kondisi saya hari ini? Kalau udah ya udah berarti kamu sudah hidup dengan benar. Cuman kalau misalkan kalian ngerasa kayak, kalau misalkan saya mati besok nih, ih kok kayaknya nggak siap ya? Harusnya saya masih bisa lebih baik lagi nih ke depannya, harusnya saya masih bisa lebih berdampak lagi ke depannya atau lebih membahagiakan orang lain lagi ke depannya. Ya berarti anggapannya itu kayak, harusnya kalian menghidupi hidup yang kalian inginkan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tiap orang punya jalannya masing-masing, jadi ya pikirin aja masing-masing kalau, meninggal besok, gimana kalian ngerasa kalian hidup sejauh ini. Itu yang bikin saya balik ke Indo, karena, waktu itu saya ngerasa 20 berapa tahun ya, 24 tahun saya hidup, itu saya ngerasa ini sharing saya pribadi, saya ngerasa saya belum bisa membahagiakan orang tua saya dengan maksimal. Ya saya tahu orang tua saya hopefully bangga sama saya, cuman kayak apa itu aja udah cukup dengan saya tinggal jauh di Taiwan, semaunya sendiri gitu kan. Saya mau ngapain aja suka-suka saya, atau kira-kira gimana sih, saya mau ngapain lagi nih besok? Apakah dengan saya hidup nyaman sendiri di Taiwan itu udah oke? Dan akhirnya saya menemukan kalau ya saya pengen balik ke Indo, saya pengen, lebih bermanfaat buat masyarakat di Indo. Saya suka ngajar, jadi saya ngerasa masih banyak sisi di Indonesia yang bisa dikembangin, bisa ditingkatin lagi, dan akhirnya saya memutuskan buat balik ke Indo. Jadi jujur aja tuh waktu saya balik ke Indo, teman-teman saya kaget karena mereka ngerasa untuk orang kayak saya yang suka keluyuran, saya tuh udah cocok banget di Taiwan. Saya juga bingung kenapa saya balik, cuman ya ketika saya ngecek lagi hari ini kayak, kalau saya mati besok, hari ini ya, bukan yang dulu di Taiwan, am I happy enough with how I live my life today? Buat saya udah much better dibanding waktu saya di Taiwan. Itu sih. Bisa di next kan? Ya udah segitu aja sharing dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Dikembalikan ke Embun, silakan. Halo Kak, wah keren banget ya, luar biasa banget presentasinya malam hari ini, benar-benar insightful banget. Ini menurut aku poin yang perlu banget buat di-highlight ya, kayak, kita harus tahu nih purpose kita ke depan seperti apa, kita harus tahu betul tujuan kita harus tahu betul apa sih yang membuat kita bahagia dan the meaning of life pastinya. Nah kebetulan nih pada malam hari ini, buat teman-teman yang ingin bertanya boleh banget, ngisi di Slido ya. Oh, oke. Isi di Slido itu, teman-teman tinggal masukin aja pertanyaan di situ karena cukup banyak nih pertanyaan buat Kak Fiona. Wah, luar biasa sekali. Jangan Hari susah-susah ya. ini hari ini ada 216 peserta, tadi Wow. 220. Wah, luar biasa sekali ya, banyak banget yang join. Nah, ini ada 3 pertanyaan teratas nih buat Kak Fiona. Oke. Mungkin Ini bisa berhadiah dijawab $1 juta satu-satu. nggak? $1 juta hadiahnya. Oke, mungkin habis ini mau ditransfer kali ya. Oke oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih, Kak. Halo Kak, malam. Izin Halo. bertanya, Kak.
Nah, apakah jika mengambil studi di Taiwan, khususnya program master tidak memerlukan persyaratan minimal bekerja? Terima kasih, Kak. Oh, kalau untuk minimal bekerja sebenarnya itu tergantung ke departemen yang mau diambil. Tapi setahu saya nggak ada yang mewajibkan minimal kerja berapa tahun, nggak ada. Berdasarkan kayak teman-teman yang saya tahu ya, nggak ada yang kayak mewajibkan harus kerja sekian tahun gitu, nggak. Jadi bebas, saya belum pernah kerja, baru lulus langsung berangkat. Teman saya juga lumayan banyak lah yang kayak baru lulus belum kerja udah berangkat. Kalau tanya udah kerja lama juga nggak masalah. Ada yang udah kerja sekian tahun juga nggak wajib sih kalau di Taiwan, santai. Atau mungkin di sini ini kali Kak, lebih ke kayak penting nggak sih Kak kita punya experience di organization atau mungkin di volunteering atau internship seperti itu yang menunjang CV kita ketika kita itu apply beasiswa ke Taiwan, seperti itu? Oke, kalau kayak organization, volunteer atau segala itu pasti kayak menunjang banget ya. Itu jadi satu poin tambahan, satu value tambahan ketika universitas atau lembaga beasiswa ini ngeliat kita. Ini menurut saya ini apapun berlaku dimanapun universitas, nggak cuma di Taiwan, dan beasiswa nggak cuma di Taiwan gitu. Jadi namanya kegiatan selain belajar itu pasti punya value tersendiri karena berarti kalian nggak cuma belajar secara ilmu atau secara edukasi, tapi juga secara social life, gimana berinteraksi sama sekitar. Nah, cuman mungkin kalau buat di Taiwan itu pasti ngaruh ya. Sama paling ini, kalau misalkan kalian ngambil jurusan yang agak spesifik, misalkan kayak teknik, teknik atau medical, itu biasanya mereka kayak ngelihat kesesuaian research-nya. Kan biasanya even profesor tuh punya line-nya sendiri. Jadi kayak profesor di teknik sipil bagian apa konstruksi apa gitu misalkan dia lebih ngecek ke background kalian di situ. Misalkan kalian pernah ikut project sama dosen di ngerjain project soal ini, itu sangat helpful banget sih. Oke, baik. Jadi sebenarnya ya teman-teman ini mungkin bisa di-highlight ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin nambahin value ya di dalam CV, boleh banget nih buat persiapan-persiapan, nyambi-nyambi, volunteering, internship, atau mungkin buat kedepannya mau gabung di Tunas Bertumbuh juga boleh banget. Aduh, ini jadi promosi nih, Kak. Promote terus. Oke, baik. Nah, jadi, point of contribution itu menurut menurut, Kak Fiona berarti juga penting ya, Kak, ya? Oke, baik, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Nah, ini ada nih, "Halo Kak, mau tanya, tips biar pewawancara pewawancara, yakin kalau misalnya kita itu bisa menerima beasiswa seperti itu." Jadi, how to make others itu trust gitu, bahwasannya kita adalah kandidat yang suitable gitu untuk mendapatkan beasiswa, seperti itu, Kak. Oke, kalau buat yang beasiswa di Taiwan kita nggak pakai interview. Itu kenapa saya bilang gampang banget. Jadi kita nggak ada interview, cuman apply, oh ini, saya lupa bilang tadi. Jadi yang dokumen-dokumen yang tadi saya sharing requirements itu kan kita apply ke kampusnya. Cara apply si beasiswa yang saya dapat ini, itu nggak butuh interview atau apa, kita cuman kayak di satu pertanyaan di online form, itu paling terakhir kalau nggak salah ada pertanyaannya, "Kamu mau daftar beasiswa apa enggak? Yes, no." Centang yang yes, kalian dapat beasiswa. Kalau lolos ke univnya ya. Jadi gampang banget ke Taiwan. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya di beasiswa yang lain-lain, kan ada interviewnya, misalkan kayak Jarum atau Teta Astra sama Pemuda Jaya itu ada interviewnya. Gimana caranya meyakinkan? Saya bukan yang interview, cuman kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya yang pertama jadi diri sendiri aja. Jadi nggak usah ngasih jawaban yang terlalu idealis kayak saya orangnya baik banget, saya rajin menabung, cinta tanah air apa segala macam tuh nggak usah lah tuh agak too much kayaknya. Jadi ya santai aja, misalkan kalian bilang, "Hobinya apa di waktu senggang?" Kalau nonton film ya nonton film, kalau main game ya main game. Cuman kasih insight yang kayak, saya nonton film, tapi film yang saya suka tuh film detektif. Jadi saya melatih, pemikiran atau saya suka, olahraga, apa main sepak bola atau main futsal gitu kan, karena, lebih sehat, ketemu teman segala macam, kayak gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa jujur aja, cuman kasih insight-nya kayak kenapa saya melakukan itu, apa value-nya buat saya. Nah terus sama paling kalau ngejawab itu yang yakin aja, meskipun kalian nggak tahu jawabannya benar apa enggak, yakin aja dulu. Itu berlaku
buat saya selama interview, sidang, ujian, apapun segala macam yang menghadapi orang terus ditanya, yakin aja dulu jawabnya. Jadi orang yang nanya juga pasti kayak ngerasa, oh ini anak oke gitu. Mau jawabannya salah juga nggak masalah, namanya orang belajar gitu kan. Oke, baik. Nah, ini luar biasa banget ya teman-teman. Ini bisa poin yang kita highlight ya. Karena menurut saya juga ini penting banget nih. Sebelum kita meyakinkan orang lain, ada baiknya kita juga harus yakin nih sama jawaban kita sendiri seperti itu. Dan tentunya beasiswa ke Taiwan ini tanpa ini ya teman-teman, tanpa ada interview section ya. Jadi sangat memudahkan kita sebagai pelamar untuk bisa sekolah di Taiwan seperti itu. Nah, kita lanjut aja nih. Halo Kak. Oke. Halo? Iya. Oke. Tadi kita Oke, sedikit saya mau langsung nanya. oke oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Kak. Iya. Oke. Di sini ada, bisa dijelasin nggak nih, Kak, sekiranya kenapa sih kok harus, pindah, konsentrasi gitu? Kenapa sih, Oh. yang membuat Kakak itu mau pindah dari teknik industri ke, jurusan manajemen seperti itu? Terus gimana sih cara Kakak untuk masukin alasan Kakak ke dalam motivation letter seperti itu ketika Kakak itu lintas jurusan, kira-kira seperti apa? Hmm, itulah kenapa tadi saya bilang nomor 1 cari tujuan hidup dulu. Itu yang akan jadi alasan kalian kenapa kalian pindah jalur atau meneruskan di jalur itu. Jadi kenapa saya pindah jalur ya anggapannya waktu itu. Karena saya ngerasa waktu saya belajar teknik industri itu udah spesifik banget. Waktu saya belajar teknik industri saya ambilnya sistem manufaktur. Jadi itu udah benar-benar spesifik banget, kau belajar mesin, kau belajar gambar teknik, cara ngelas, ngecor segala macam. Itu ilmu yang kayak satu titik gitu anggapannya. Nah, kenapa saya akhirnya ngambil manajemen? Karena saya ngerasa saya kurang di situ. Saya tahu ilmu-ilmu yang specified. Cuman saya nggak bisa ketika saya dikasih case terus, ya udah saya tahu cuma manufaktur doang. Saya nggak bisa nge-alignin sama yang lain, kira-kira finance gimana, kira-kira human resource gimana. Makanya saya akhirnya memilih untuk ambil manajemen. Karena saya tahu saya kurang di situ. Saya ngerasa, oh saya harus kembangin lagi nih ilmu manajemen saya gimana ketika nanti supaya saya daftar ke perusahaan, nggak cuman manufaktur doang taunya, nggak cuman TI doang taunya, tapi saya bisa nge-align sama bidang-bidang lain di perusahaan. Kayaknya saya ambil international management. Dan di international management pun itu kan sebenarnya ada 5, kalau nggak salah dulu di kampus ada 4 atau 5 gitu kan. Jadi ada finance, ada marketing, supply chain, sama ada kayak HR gitu, 4. Terus dari keempat itu, sebenarnya kan kita pas masuk ke S2 juga pasti milih profesor buat ini kan, tesis atau buat research. Jadi ketika milih itu pun kayak kita harus kasih alasan ke si profesor ini, kenapa kita harus diterima jadi mahasiswa dia gitu kan. Profesornya juga rebutan soalnya. Nah, terus kenapa saya pilih finance waktu itu agak jauh, karena dari teknik ke finance agak nggak nyambung memang. Ya karena balik lagi saya ngasih alasan yang buat saya itu real. Jadi nggak usah yang terlalu muluk-muluk lah anggapannya kayak saya pintar soalnya jadi saya bisa nge-cover itu, ya nggak gitu juga. Saya cuma bilang dibandingin yang lain, saya paling nggak tahu finance. Jadi kalau marketing, menurut saya marketing itu ilmu sosial. Jadi nggak sesuatu yang harus dipelajarin secara kuliah. Menurut saya ya, ini mohon maaf kalau ada anak marketing di sini, menurut saya marketing itu akan lebih berdampak kalau kita lebih banyak latihan. Gimana cara marketing, gimana prakteknya gitu lah anggapannya. Kalau HR sama supply chain itu saya udah belajar waktu kuliah. Finance saya nggak belajar sama sekali. Saya bilang ke profesor saya nggak tahu finance sama sekali. Dan saya lebih suka angka daripada marketing atau HR kayak gitu. Dan ya diterima sama profesor saya. Nah kebetulan waktu itu di sisi lain juga yang kayak tadi saya bilang, saya punya project yang cukup align. Karena waktu saya kuliah saya pernah ikut project sama dosen saya buat ngerjain kayak analisa. Kalau di teknik industri itu namanya feasibility study. Jadi sebelum kita melaksanakan suatu proyek, dianalisa dulu visible nggak nih proyeknya. Itu proyek green building. Nah, ketika saya ke Taiwan, belajar finance segala macam, kebetulan profesor saya yang tadi cantik itu dia
bidang spesifikasinya tuh dia real estate finance. Jadi soal bangunan juga, dan kebetulan si profesor ini emang mau bikin research soal green building. Jadi seenggaknya saya tahu nih dikit-dikit soal green building. Nah, itulah kenapa akhirnya dia menerima saya buat jadi mahasiswanya. Jadi itu sih, misalnya kalau ditanya alasan kenapa pindah, kenapa nerusin, ya tanyakanlah ke dirimu sendiri, kenapa? Ya, nanti kamu akan menemukan jawabannya. Oke, nah ini luar biasa banget nih teman-teman jawabannya. Jadi intinya adalah, untuk kita menuliskan apa ya, ibarat kata kayak alasan kita lah ya, reason kita untuk kita mau apply suatu beasiswa, kita nggak perlu membuat-buat, justru kita lebih pede dengan diri sendiri, pede dengan alasan diri seperti itu. Dan gunakan juga, poin-poin yang lebih realistis dan jangan terlalu, apa ya, jangan terlalu halu lah ya, Iya. kalau misalnya dibilang. Nah, ini keren banget nih. Thank you so much Kak Fiona buat malam hari ini, luar biasa banget. Thank you buat insight-insight-nya malam hari ini. Nah, teman-teman, kebetulan malam hari ini kita nggak hanya kedatangan speakers yang sangat luar biasa dari Taiwan, di sini saya langsung change ke moderator kedua. Halo, selamat malam Kak Salman. Kak Salman, Kak Salam, I'm so sorry. Halo Embun, halo semuanya. Wow. Keren Habis ini banget ya. teman-teman langsung dipandu ya, langsung sama Kak Salam ya. How are you? How pandemic treating you? Good. How's your day, Oke, Embun? I'm good also. Well, silahkan diambil waktunya. Thank you. Oke, thank you Embun. Halo semuanya, salam kenal. Tadi gimana nih sharing-sharing sama Mbak Novia, Mbak Fiona, sorry. Gimana nih Wah, teman-teman luar semua? biasa banget nih, luar Luar biasa banget. biasa. Embun. Pada Aku yang join ini sampai nambah loh, ini bener dari banget. tadi 100 ini sampai 200 Kak Salam. 200. Wow, luar Luar biasa. biasa. Tadi aku juga benar-benar amazed sama ceritanya Kak Fiona, gimana kehidupan di Taiwan, gimana cara bisa survive di Taiwan, gimana bisa dari career switch dari industrial engineering terus jadi bisnis international management. Itu keren banget sih Kak Embun. Kita benar-benar salut sama Kak Fiona. Teman-teman semua, mungkin nanti mungkin setelah ini akan aku pandu. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih dari teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ini kita juga kedatangan bintang tamu, speaker yang gak kalah kerennya dari penerima beasiswa dari pemerintah Swedia, di mana kakak ini merupakan penerima beasiswa dari Swedish Institute, dan juga beliau sekarang sedang berkuliah di Stockholm University. Untuk experience-nya sendiri ini keren banget teman-teman. Jadi kakak ini udah pernah salah satu awardee dari Young Leaders Indonesia yang diadakan oleh McKinsey Company itu pada tahun 2017. Kemudian juga Kanovita itu merupakan co-founder dari ClickX, di mana itu merupakan suatu startup yang berfokus pada marketing dan market research dan juga branding. Selain itu juga Kanovita sendiri juga merupakan chairman dari Swedish Institute Local Network for Future Global Leader. Ini keren banget teman-teman. Kanovita ini sendiri punya banyak banget pengalaman, experience, baik itu secara di non-profit organizations ataupun di corporate. Dan juga Kanovita ini sendiri merupakan penerima beasiswa dari Swedish Institute, di mana sekarang sedang berkuliah untuk meneruskan studinya di bidang marketing di Stockholm University. Oke, sebelumnya thank you Kak Fiona, bener-bener insightful banget tadi. Sekali lagi, aku dari perwakilan dari Tunas Bertumbuh dan juga teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Fiona. Dan juga sekarang dengan bangga hati kami, aku dan juga teman-teman semua mengundang Kak Novita Supardi untuk bergabung dengan kami semua di sini. Halo Kak Novita. Halo.
Gimana kabarnya? Baik-baik Kak, gimana nih Kak Novita kabarnya? Baik. Kayaknya di Indonesia lagi naik banget kan, apa namanya, COVID-nya. Bener banget Kak, sekarang lagi PPKM darurat kita sampai akhir Juli. Bagusnya diisi dengan acara-acara kayak gini kan. Bener banget. Teman-teman semua di sini 218 partisipan juga keren banget menyempatkan malam minggunya untuk kegiatan yang sangat insightful ya Kak Novita ya di sini. Kita sama-sama sharing, terus kita sama-sama bisa belajar banyak dari Kak Fiona juga dan juga dari Kak Novita. Oke, mungkin dari Kak Novita bisa aku serahkan Kak. Aku yang share screen ya? Iya. Tapi aku belum di-able untuk mungkin dari host bisa dimulai share screen-nya. Oh, udah. Oke. Sebelumnya ada yang udah tahu Swedia di mana? Soalnya sering banget nih. Swedia tuh kira-kira sering dikaitkan sama Swiss. Jadi kalau misalnya saya cerita gitu, kuliah di mana di Swedia? Oh, yang coklatnya enak itu ya, yang danaunya biru ya? Bukan, itu Swiss. Jadi Swiss sama Swedia beda ya, teman-teman. Jadi mungkin di sini ada yang pertama kali buat dengar Swedia dan Swiss itu berbeda. Jadi Swedia itu ada di Eropa Utara dan Swiss itu di dekat Jerman, Perancis sama Austria. Jadi kalau kalian tahu Kutub Utara, nah Swedia tuh deket sama Kutub Utara gitu. Oke, jadi hari ini saya bakalan sharing sekolah di Swedia dengan menggunakan beasiswa dari Swedish Institute Scholarship. Oke, next. Oke, kenalan. Nama saya Novita. Sebenarnya saya udah lulus, baru aja lulus dari Stockholm University, ngambil jurusannya marketing, dan saya kuliah itu di tahun 2019. Programnya 2 tahun. Nah, di Swedia itu ada program yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Kebetulan saya dapat yang 2 tahun. Nah, kalau kalian nih yang mau kuliah di luar negeri, saran saya ambil yang kuliah kalau bisa yang agak lama gitu, yang 2 tahun. Kalau setahun tuh kayak cepet banget, jadi nggak sempet explore negaranya, kalian cuma mikirin, oh kuliah-kuliah tahu-tahu udah tesis aja. Tapi kalau 2 tahun ada jeda lah untuk nafas gitu kan. Apalagi kuliah di luar butuh adaptasi lebih gitu. Tadi nambahin nih, Mbak Fiona, ternyata ngambil manajemen ya, manajemen finance. Kalau dulu saya S1-nya manajemen. Jadi bagi saya dulu waktu S1 sudah terlalu, apa ya, jurusannya tuh generalis gitu. Jadi pengen S2-nya kalau bisa ngambil yang lebih spesifik lagi. Nah, ngambilnya marketing. Bener sih yang kata Mbak Vio ini, tadi marketing tuh nggak perlu apa ya, nggak perlu pendidikan tinggi-tinggi mungkin bagi Mbak Vio gitu. Kalau misalnya harus lebih banyak praktek gitu kan. Tapi kalau saya berpikirnya karena belajar tentang market research dan segala macam tuh butuh ilmu lebih ya tentang riset dan segala macam. Jadi kayaknya butuh S2 gitu. Dan sampai saat ini saya ngerasa emang berguna sih ilmu S2-nya gitu kan. Nah, kenapa sih saya pilih Swedia gitu? Sebenarnya saya tuh awalnya nggak daftar Swedia sama sekali. Jadi pertama kali saya tuh pengen daftar kuliah di luar negeri karena pengen dapet perspektif yang baru. Karena saya dulu manajemen, terus dulu spesialisasi manajemennya tuh marketing, terus mikir kayaknya orang marketing tuh harus sering lihat-lihat dunia luar gitu kan. Kalau cuman di Indonesia doang, case-nya ya belajar cuman case lokal. Sedangkan kalau misalnya kita ke luar negeri, terus belajar marketing tuh kayaknya lebih banyak lagi perspektif culture-nya. Karena tadi dibilang jurusan ini tuh lebih ke human social dimension-nya tuh lebih besar gitu daripada finance kan lebih hitung-hitung. Kalau marketing tuh lebih banyak cultural perspektif. Jadi kalau kuliah di luar negeri kayaknya sangat menarik gitu. Dan awalnya tuh pengen apply-nya ke Inggris bukan ke Swedia. Dan saya juga nggak tahu ada Swedia tuh ada beasiswa juga. Karena itu pun dari teman dikasih tahu, oh daftar aja Swedia, ada beasiswa namanya Swedish Institute Scholarship gitu dari pemerintah Swedia. Kalau kalian tahu di Inggris kan punya Chevening ya. Kalau di Swedia punya ini gitu. Hampir mirip tapi prosesnya lebih simpel sih Swedish Institute. Sama-sama butuh waktu
waktu kerja, punya waktu kerja sekitar 2.800 jam. Oke, lanjut. Oh ya, sebelumnya nih, kenapa sih Swedia gitu? Tadi kan pertama beasiswa ya. Yang kedua, karena ternyata si Swedia ini negara paling inovatif kedua di dunia. Dan ngerasa kayak banyak banget hal-hal baru yang diciptain itu dari Swedia. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan kuliah di sini, kalian bisa ngelihat nih kayak hal-hal teknologi baru itu lahir di sini, terus kalian bisa lihat prototipe-prototipenya di jalan gitu. Terus kayak mungkin di dunia negara lain belum ada, di sini udah mulai dibuat. Jadi kayak banyak banget pelajaran yang diambil di sini. Apalagi untuk yang engineering. Terus nih, kenapa sih kenapa sih kalian harus tertarik gitu ya sama si beasiswa SI ini? Pertama, ini fully funded ya. Karena beberapa scholarship tuh nyediainnya cuman kayak parsial, tapi kalau yang ini tuh benar-benar fully funded. Satu lagi, Alda boleh di-mute. Oke, makasih. Oke, untuk beasiswa ini tuition fee-nya langsung dibayar oleh si pemberi beasiswa ke kampus. Jadi kalian nggak perlu repot-repot mikirin udah dibayar belum ya beasiswanya. Kalian nggak perlu mikirin lagi, itu udah ditransfer langsung sama si pemberi beasiswa. Terus living expense-nya juga sangat cukup ya untuk hidup kalian sebagai mahasiswa. Kira-kira tuh sebulan di convert mata uang Swedia ke Indonesia tuh sekitar 16-17 juta per bulan. Dan itu saya tinggal di ibu kota, cukup banget. Dan kalau tadi di beasiswanya Mbak Vio kan beda-beda nih ya angkanya tiap daerah gitu. Kalau si Swedish Institute itu seluruh di satu negara tuh sama semua, 16-17 juta per bulan. Terus untuk tiket PP itu dibayarin, jadi kalian berangkat ke Swedia dan pulang setelah studi itu dibayarin. Tapi kalau misalnya kalian nih di tengah-tengah semester pengen pulang, itu nggak dibayarin. Kalian harus bisa nabung sendiri gimana caranya bisa beli tiket pulang gitu buat liburan. Terus asuransi udah pasti di cover, tenang. Pokoknya yang kuliah di Swedia tuh udah pasti asuransi di cover. Dan ini asuransinya tipe yang sama kayak BPJS, dan kalian tinggal kalau amit-amit sakit gitu ya, terus mau reimburse tuh gampang banget, kayak 3 hari langsung dicairin uangnya, cepet banget. Terus selain itu apa sih benefitnya? Kalau tadi kan lebih ke material ya, kalau sekarang ini ada juga nih benefitnya, kalian bisa bergabung sama jaringan si pemberi beasiswa. Jadi kalian bisa bikin kayak semacam organisasi gitu sama teman-teman penerima beasiswa lainnya. Nah, kalau di Indonesia nih, kalian kan aktif organisasi tuh butuh danus ya. Kadang-kadang jualan risol, terus harus proposal ke perusahaan-perusahaan. Nah, kalau di Swedish Institute, kalian nggak perlu mikirin gimana caranya cari uang terus jualan risol gitu. Nggak perlu, kalian fokus belajar, bikin proposal project-nya, terus nanti mereka bakal ngasih uang untuk bikin project-nya. Jadi itu kayak enak banget, kalian dapat network, dapat pengalaman, dan nggak perlu mikirin gimana cara cari duit. Kalau di Indonesia kan kalian harus butuh danus itu, paling capek. Nah, setelah itu kalian kalau udah lulus, kalian masuk ke alumni network. Jadi setelah kalian lulus, kalian tuh selamanya bakalan terikat sama beasiswa ini. Nah, pentingnya ikut gabung kayak network gini tuh, kalian bisa dapetin opportunity dari para alumni, dari teman-teman kalian, dan itu kayak menurut saya opportunity kayak gitu tuh yang sampai selamanya tuh lebih besar daripada uang yang mereka kasih ke kita ketika kita kuliah sih, gitu. Nah, untuk dapetin beasiswa ini gimana sih prosesnya gitu kan? Karena nggak banyak orang tahu loh ada beasiswa Swedish Institute ini. Dan mungkin cukup berbeda dari proses kalau kalian mau kuliah ke Amerika, ke Australia, sama ke Inggris. Ya, mostly beda lah. Nah, kalau di sini kalian pertama harus daftar dulu ke universitas. Jadi sistemnya kayak SBMPTN. Kalian daftar dulu nih ke kampus, pilih jurusannya. Kalau kalian daftar ke kayak UK, US gitu kan, kalian harus bayar pendaftaran per universitas nih. Tapi kalau di Swedia, kalian cukup bayar sekali aja, terus kalian bisa milih 4 program yang mau kalian
pilih gitu. Nah, terus nanti terakhir waktu mereka selesai proses seleksi, itu kalian cuma diterima satu universitas. Jadi sistemnya tuh benar-benar kayak SBMPTN. Pinter-pinterlah kalian memilih jurusan gitu. Terus setelah apply jurusan atau apply kampus, kalian baru bisa daftar beasiswanya. Jadi kalau kalian lewat deadline daftar universitas, itu udah otomatis nggak bisa daftar beasiswa gitu. Jadi jangan sampai kelewatan daftar sekolahnya ya. Nah, setelah itu bulan Februari nih, kan itu biasanya tutupnya 15 Januari, pertengahan Januari. Kalian dikasih waktu 2 mingguan gitu kayak jeda. Terus di bulan Februari itu ada sekitar 10 harian untuk submit aplikasi. Jadi kalian coba, beasiswa itu dibuka dalam waktu 10 hari. Kalian gimana sih mempersiapkannya? Nah, kalian harus sering cek terus website si Swedish Institute dari bulan Desember. Jadi bulan Desember, Januari, itu kalian cek persyaratannya apa aja, terus apa aja yang udah bisa disiapin dari bulan-bulan tersebut. Jadi Februari itu bukan mulai persiapan untuk apa ya, siapin dokumen, tapi kalian udah siap buat submit dokumen gitu. Jadi mereka bakalan buka itu cuma 10 hari. Kalau lewat udah hangus gitu. Terus setelah daftar, kalian bakal dikasih pengumuman nih awal April. Kalau kalian lolos universitas, berarti aplikasi beasiswa kalian bisa diproses, bisa direview lagi. Tapi kalau kalian nggak keterima satupun di apply university itu, ya udah nggak bisa lanjut beasiswanya. Kalau udah keterima satu, berarti kan aplikasi kalian dilihat lagi nih, bagus nggak atau cocok nggak sama beasiswanya. Nah, setelah di awal bulan April itu pengumuman kampus, di akhir April itu pengumuman beasiswa. Jadi cepet banget dan nggak ada interview sama sekali. Cuman submit berkas. Dan jadi kuncinya adalah berkas kalian tuh harus keren banget. Karena kalian nggak punya kesempatan untuk nunjukin siapa kalian kan. Kalau misalnya kayak di Chevening itu kan kalian ada beberapa proses. Jadi si reviewernya tuh bisa ngelihat kalian dari banyak perspektif gitu, dari interview atau dari tes dan segala macam. Kalau di sini benar-benar cuman berkas. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah juga gitu. Oke. Terus apa sih persyaratannya? Nah, kalau di Swedish Institute tuh minimum kalian harus punya working experience 3.000 jam. Nah, working experience ini termasuk apa aja sih? Bisa internship, bisa volunteering, bisa part-time, bisa full-time. Jadi nggak harus full-time, benar-benar full-time. Karena saya dulu mencantumkannya part-time dan full-time. Full-time saya tuh cuma 1,5 tahun. Yang sebenarnya orang-orang yang keterima beasiswa ini rata-rata udah kerja 3-8 tahun. Kayak saya tuh anak bawang banget kalau di antara orang-orang yang keterima beasiswa. Tapi karena saya punya part-time yang banyak, jadi saya bisa masukin ke sini. Terus jangan lupa ya, pas lagi daftar kalian harus lihat program kalian itu di-cover nggak sama si beasiswanya. Jadi nggak semua program itu di-cover. Ada kayak Master of Business Administration tuh ada yang nggak di-cover. Mungkin ada yang di-cover tapi di kampus mana. Jadi benar-benar diteliti. Lihat dulu list programnya, baru daftar universitas, biar nggak salah. Terus, nah kalian harus bisa nunjukin leadership experience. Oke, kalau tadi kan punya working experience, selain itu juga ada leadership experience. Kalau masalah apa tuh namanya GPA ditanya nggak? Apa sih GPA? Lupa. Kak. Oh iya, IPK, sorry. Kalau IPK tuh mereka nggak nanya sama sekali. Jadi kalau misalnya IPK kalian rendah, jangan sedih. Mereka lebih ngelihat ke pengalaman kalian. Kalau orang pintar kan banyak ya. Kalau masalah nilai itu kayak ya udahlah gitu. Kalau di Swedia tuh nilai itu kayak ya udah biasa aja, nggak penting gitu, nggak harus dapat A. Nah, jadi mereka lebih ngelihat experience. Nah, balik lagi working experience sama leadership experience kalian harus oke gitu. Kalau belum punya, dipersiapkan dari sekarang. Nah, leadership ini bisa dari kantor kalian. Misal di kantor kalian handle project. Kalian mungkin belum jadi manager, tapi kalian pernah handle project jadi team leader. Itu bisa. Terus kalian aktif di organisasi di luar pekerjaan atau kampus atau di kampus itu bisa dimasukin. Kalau saya
waktu itu masukinnya organisasi kampus, gitu. Nah, terus university admission ini kalian harus termasuk orang-orang yang membayar kuliah. Kalau orang Indonesia udah pasti harus bayar kuliah di Swedia. Tapi kalau orang negara Eropa, Uni Eropa itu mereka gratis sekolahnya di Swedia. Jadi kalau misalnya kalian nih yang nonton mungkin ada yang keluarga negaraan Uni Eropa gitu, bapak ibunya campur mix Indonesia Eropa. Nah bisa jadi kamu sebenarnya nggak termasuk dalam kategori ini, jadi nggak bisa daftar beasiswa ini gitu. Terus itu kan tadi syaratnya ya. Nah, apa sih yang harus kalian prepare? Banyak sih yang harus di-prepare. Kalau kata saya ya, yang pertama, kalian harus ambil IELTS atau TOEFL dulu. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Semua sekolah tuh pasti butuh syarat ini. Kayak kalian harus bisa nunjukin kamu bisa bahasa Inggris nggak sih gitu buat ngikutin kelasnya. Terus yang kedua, kalian bisa siapin motivation letter sama CV. Dan juga, recommendation letter. Ini banyak banget ya orang kelabakan ketika lagi daftar beasiswa, recommendation letter-nya tuh baru dipersiapkan pas mau submit. Jadi kalian jangan sampai ngehubungin bos kalian atau dosen kalian pas udah mau mepet-mepet. Pasti orang nggak bakalan seneng gitu kan, kalian buru-buru untuk ngisi recommendation letter. Jadi saran saya dari sekarang, kalian bisa approach nih ya, dosen kalian ataupun bos kalian. Bilang aja, Pak, Bu, kalau misalnya saya nanti mau daftar sekolah di luar negeri, suatu hari nanti, boleh minta tolong ya, minta rekomendasi letternya. Kalian bangun relasi sama mereka. Jangan minta mendadak-mendadak gitu. Nggak bagus juga. Nah, itu saran dari saya sih. Terus, untuk si dokumen beasiswa, kalian nggak bisa bikin CV pakai gaya dari kalian sendiri. Jadi mereka punya template-nya. Kalian harus isi CV itu dari template beasiswa, terus untuk bukti kalian punya punya working dan leadership experience itu mereka punya template juga. Dan motivation letter-nya kalian nggak bisa buat sendiri. Mereka punya pertanyaan spesifik yang biasa di-upload sebelum beasiswanya dibuka. Jadi kan biasanya kalian udah nyiapin motivation letter kan buat daftar kampus. Nah ini nggak bisa kalau di Swedish Institute, kalian harus ngikutin pertanyaan yang dikasih sama Swedish Institute. Dan tiap tahun beda-beda. Terus kalian juga harus punya ini ya, paspor. Karena langsung dimintain kopi paspor kalian. Mungkin kalian nggak punya pikiran nih, nggak tahu kapan keluar negeri dan segala macam. Kalau menurut saya buat aja dulu. Karena kita nggak tahu kan kita daftar terus tiba-tiba keterima dia minta paspor terus kalian nggak bisa ngasih gitu. Nah, jadi siapin nih yang 5 poin untuk si beasiswa. Kalau untuk kampus ya transkrip dan lain-lain itulah biasa. Dan kalau motivation letter untuk daftar kampus itu bisa bebas, bisa kalian karang sendiri. Dan recommendation letter juga bisa kalian bikin formatnya sendiri gitu. Terus kalian juga harus perhatiin nih, jurusan kalian minta additional dokumen nggak selain dari transkrip, CV, recommendation letter? Kalau jurusan saya itu diminta namanya tes GMAT. Tes GMAT ini kayak tes TPA, tapi khusus untuk business students. Dan itu susah banget. Terus sampai si Salam aja ketawa kan, sesusah itu guys. Susah banget, Kak. Susah banget. Saya pun ngerasa, ya Allah, nggak ada ujian terberat di hidup ini selain GMAT. Gitu. Karena butuh preparation yang lama dan mahal kalau ikut les. Mahalnya tuh mahal banget, teman-teman. Jadi kalau bisa ya, tips saya, biar belajar murah, itu cari temen yang mau tes GMAT juga. Kalian belajar bareng, terus sama-sama ngoreksi bareng. Kalau saya waktu itu punya satu teman, dia tuh pintar matematika, ngitung-ngitung kuantitatif, sedangkan saya lebih ke kualitatif. Jadi ketika ada soal yang kayak kualitatif, dia salah terus, saya benar, saya jelasin gimana cara saya nyelesain, dan begitu pun sebaliknya. Dan itu jadi ngurangin cost untuk les gitu kan. Sama-sama punya temen semangat juga kan jadinya gitu. Jadi perhatiin, mungkin kalau ada yang mau daftar arsitektur, terus butuh portofolio. Nah, kalian harus bisa ngasih portofolio itu. Jadi benar-benar lihat ya apa yang diminta sama kampusnya. Oke, ceritanya saya ini beasiswa keempat saya yang saya daftar, keempat atau kelima ya. Dan
sebelumnya tuh saya ditolak terus, teman-teman. Jadi jangan sedih kalau misal kalian daftar beasiswa, terus nggak diterima, it's okay. Mungkin profil kalian nggak cocok sama beasiswanya. Nah, atau emang belum rezeki gitu. Kalau saya sih nganggapnya ya, setiap saya daftar terus gagal, itu jadi bahan evaluasi saya sih. Misalnya saya daftar chevening, terus CV saya aja nggak masuk ke next step gitu. Oh, berarti ada yang salah sama CV saya. Jadi bisa dibenerin tuh, bisa kita ngerti. Terus kalau misalnya daftar scholarship yang lain, terus berhenti di tahap, misal tahap kedua. Oh, berarti yang di tahap kedua ini saya kurang, dan segala macam. Itu jadi bisa bahan evaluasi. Jadi kalau misalnya kalian gagal, jangan mikir, saya kayaknya nggak bakalan keterima beasiswa deh. Nggak. Pasti bisa, asal kita mau terus nge-improve aplikasi kita gitu. Nah, kunci dari beasiswa Swedish Institute itu adalah kalian harus ngerti apa sih tujuan si pemberi beasiswa ini. Tiap pemberi beasiswa itu punya tujuan beda-beda. Nah, kalau si Swedish Institute, dia lebih fokus ke achieving sustainable development goals. Yang belum tahu, ini tuh ada 17 goals dari PBB, itu mau di-achieve sampai 2030. Yang belum tahu bisa di Google apa sih global goals, itu bisa kalian cari tahu ya detail. Nah, kalian bisa daftar, ini tuh kalian bisa pilih salah satu goals mana sih yang pengen kalian achieve. Nah, jadi kalian harus tahu dulu nih, ambisi kalian itu mau ngapain sih S2 gitu. Ambisi kalian mau ngapain, apa sih yang mau kalian achieve, terus apa sih hubungannya sama si tujuan PBB ini. Kalau saya nih, pengalaman saya karena saya dulu bikin startup kayak marketing agency gitu, terus saya bantuin lokal tourism di salah satu provinsi di Indonesia, bekerja sama pemerintahnya. Terus saya jelasin, saya develop ilmu marketing saya untuk ngebantu promoting tourism di Indonesia. Karena project-project saya mostly itu adalah tourism. Nah, itu bisa masuk ke goals nomor 8. Di situ emang ada 8.4. 8.4 itu ada kalau nggak salah promoting local tourism to help pokoknya segala macam. Nah, jadi kalian harus bisa nyambungin tujuan PBB ini sama background kalian gitu. Itu kunci kalian kalau mau bagus ya aplikasinya. Oke, tadi udah nih tentang si beasiswa. Sekarang gimana sih kehidupan kuliah di Swedia? Jadi kalau kalian tahu, Swedia tuh orangnya tuh cuma 15 juta kalau nggak salah, kayak sejakarta itu satu Swedia. Dan negaranya tuh gede banget. Jadi sepi, negara tuh sepi banget. Kalau biasa kita di Indonesia ngeliat orang banyak banget ya di jalan. Di sini tuh kayak jam 7 malam, kayak udah krik-krik banget gitu loh. Dan menurut saya tapi itu bikin saya nyaman, karena saya emang orangnya introvert, jadi kayak, wah ini negara ideal banget sih buat orang-orang introvert, nggak ada orang soalnya. Nah, kalau di kampus gimana sih gitu? Jadi kalau di Indonesia kan kayak kita tuh selalu hormat banget ya sama dosen ya, takut nanya, kalau ngekritik takut dikasih nilai jelek gitu. Nah, kalau di Swedia tuh bener-bener nggak ada gap sama sekali antara dosen sama murid, tapi tetap respect ya. Bedanya ya kita walaupun nggak manggil Pak, Prof, itu kita tetap respect sama dosen kita. Dan kalaupun kita punya pendapat, itu tinggal ngomong aja, dan mereka nggak akan nyalahin. Jadi, nggak ada pertanyaan bodoh sih kalau di sini sekolahnya. Jadi, emang diasah untuk critical thinking. Terus, banyak kan ya, kalau misalnya di Swedia itu kerjanya bergrup gitu, kalau lagi kuliah. Banyak kan proyeknya tuh bergrup. Kenapa? Karena orang Swedia ini, kayak lebih orangnya tuh pemalu dan introvert. Jadi pemerintahnya tuh emang sistem pendidikannya tuh membuat orang tuh gimana sih berinteraksi sama orang-orang lain gitu. Karena bagusnya Swedia tuh mikirnya gini, nggak mungkin loh seluruh pekerjaan di dunia ini dikerjain sendirian. Pasti apapun yang kita kerjain tuh kerjainnya bareng-bareng. Makanya dari awal di sekolah itu udah diajarin namanya teamwork. Jadi apapun tuh teamwork itu banyak banget. Karena emang udah dikasih tahu filosofi di kehidupan nyata tuh kalian nggak bakalan bisa ngapain itu sendirian. Pasti harus butuh teamwork gitu. Dan itu kayak, oh ya keren banget ya ternyata cara belajarnya si Swedia gitu. Terus di Swedia ini S2-nya, kalau mostly kalian mikir, oh S2 itu theoretical, bakalan jadi dosen dan ini nih. Enggak, kalau di Swedia itu lebih banyak juga project gitu. Apalagi yang engineering, itu
kayak teman-teman saya banyak banget project based course gitu. Dan bagusnya lagi di Swedia itu projectnya gabung sama industrinya langsung. Jadi kampus itu kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang ada di Swedia. Sedangkan perusahaan-perusahaan Swedia itu banyak banget perusahaan global di sini yang emang headquarter-nya tuh di sini. Jadi kalian tuh udah dapet mata kuliah gratis, dapat network juga sama perusahaannya. Itu kayak plusnya kuliah di Swedia tuh itu. Terus kalian juga bisa belajar bahasa Swedia gratis. Dan itu bisa ambil di kampus atau bisa ambil di sekolah-sekolah yang pemerintah sediain. Kayak sebenarnya kalau di sini tuh orang-orang bisa bahasa Inggris tuh kayak 90% lah. 10%-nya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak nggak perlu kalian belajar bahasa Swedia sebenarnya. Cuman lumayan kan dapat kayak course gratis gitu. Terus, nah ini yang paling enak nih. Ada 2 istilah paling hits di Swedia, namanya fika. Fika ini artinya adalah kayak coffee break. Jadi orang Swedia itu suka banget yang namanya coffee break. Apa-apa kayak sejaman kuliah gitu. Terus break. Kayak minum kopi dulu, makan dulu. Jadi kayak nggak cuman kuliah, kayak di pekerjaan juga gitu. Jadi orang Swedia tuh suka santai. Orangnya tuh work-life balance. Nah, itu kayak nyambung sama istilah lagom. Lagom itu kayak nggak lebih, nggak kurang. Jadi kayak pas. Jadi kehidupan orang Swedia atau orang Nordik ya, orang Eropa Utara, itu mostly hidupnya work-life balance. Kalau misalnya kalian nih, ada yang mau kerja kelompok hari Sabtu atau Minggu, itu kayaknya diketawain sama orang Swedia deh, kayak ngapain sih Sabtu Minggu main gitu. Kalau kita biasanya orang Asia tuh belajar gitu kan, fokus. Tapi kalau orang Swedia tuh lebih santai. Kalau dapat nilai C, ya udah, nggak perlu udah harus nilai A kan gitu. Kayak mindset-nya tuh benar-benar dirubah banget gitu loh di sini. Jadi belajar tuh bukan ngejar nilai, tapi belajar tuh emang pengen tahu loh gimana sih prosesnya. Jadi bukan karena pengen dapat nilai A. Jadi di sini banyak banget orang Indonesia kan biasanya ambis-ambis nih ya. Pas nyampe Swedia, kok orang Swedia ini nyantai-nyantai ya, kayak hidupnya santai banget gitu. Ternyata cara berpikir mereka itu adalah belajar bukan ngejar nilai. Ya mereka ngambil kuliah tuh pengen tahu aja, kok bisa sih gini gitu, kok bisa sih gini, karena penasaran, bukan karena dapat title atau tadi pengen ngejar nilai gitu. Nah, bagusnya di Swedia, kalau kalian kuliah di sini tuh itu, kalian lebih santai pendekatan belajarnya. Tapi untuk winter itu bisa bikin kalian depresi, karena bisa jadi nggak ada matahari sama sekali. Dalam 1 bulan itu kita pernah nggak ada matahari sama sekali. Jadi sinar matahari itu mungkin 5 detik, shoot, langsung kayak, matahari, tiba-tiba hilang. Jadi matahari itu adalah hal yang berharga. Jadi kalian di Indonesia bersyukurlah dapat matahari. Dan sekarang tuh lagi musim panas, jadi ada matahari terus. Cuman kalau dari bulan November sampai Januari itu biasanya ya harus minum vitamin D, kalau nggak badan lemes-lemes, terus banyak juga yang jadi stres, terus banyak yang tingkat angka bunuh diri di sini tuh tinggi gitu, gara-gara stres itu, sedepresi itu bulan-bulan musim dingin. Jadi kalau misal kalian nanti kesempatan kuliah di sini, kalau bulan-bulan musim gitu ya kalian harus banyak main sama temen sih, sama jalan-jalan, biar nggak stres gitu. Ya gitu sih kehidupan belajar di Swedia. Paling itu aja. Mungkin ada yang mau nanya? Oke, Kak Novita, ini bener-bener insightful banget nih Kak. Karena aku juga sejujurnya masih belum punya bayangan gitu kehidupan di Swedia kayak gimana. Walaupun memang kita tahu semua kalau misalkan kehidupan di Nordik itu emang cuacanya dingin gitu ya kayak. Terus kan full of winter gitu. Yeah. Yang di bayangan aku tuh kayak gitu. Dan ini ternyata bener-bener kayak insightful banget. Aku juga baru tahu kalau misalkan matahari di sana itu cuman sebentar doang munculnya. Kalau di Indonesia sih kita banyak ke matahari, terutama matahari department store. Jadi kayak kita kadang-kadang kalau tinggal di Indonesia, enak banget ya orang tinggal di luar negeri dapat salju. Kalian nggak tahu kita kekurangan matahari, karena sebenarnya matahari itu baik banget loh guys. Kayak orang Indonesia tuh, coba kalau dibandingin ya orang yang tinggal di daerah yang kayak kutub gini sama orang Indonesia tuh lebih ramah, lebih ceria.
emang wajar muka bule itu mukanya kayak kusam karena emang nggak lihat matahari, Iya guys. bener. Make sense sih Kak, iya bener-bener. Oke, teman-teman nih, ini menarik banget nih Kak Novita. Sayang banget kalau misalkan kalian nggak mau nanya. Kalau misalkan kalian mau nanya, langsung bisa di slide aja nih. Banyak banget yang tadi udah dijelasin sama Kak Novita. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Eh, Oke, Kak Novita, sebelumnya aku mau tanya dulu nih Kak sedikit. Tadi kan kalau misalkan Kak Novita sendiri background-nya itu di manajemen gitu ya Kak ya, S1-nya. Kemudian S2-nya itu Kak Novita ambil marketing. Ada nggak Kak, kalau misalkan background-nya itu misalkan di material science gitu, terus nanti S2-nya dia mau ngambil manajemen, itu kira-kira bisa daftar untuk Swedish Institute Scholarship nggak tuh Kak? Bisa banget. Jadi kayak sebenarnya kalau S2 itu apa ya, tergantung nih. Kalau beasiswa Swedish Institute-nya tuh kayak nggak masalah kalau kalian mau lintas jurusan. Yang jadi masalah itu jurusannya mau nggak nerima orang lintas jurusan. Contoh, misalnya saya manajemen, terus mau ngambil computer science. Kayak agak susah gitu kan, anak sosial terus tiba-tiba mau masuk ke engineering. Kan pasti ada prasyarat mata kuliah yang harus kita ambil sebelumnya. Jadi balik lagi, itu tergantung jurusannya. Ada nggak prasyarat mata kuliah yang harus diambil? Kalau misalnya kayak saya mau ngambil computer science, ternyata harus ada ngambil aplikasi matematika berapa kredit gitu. Sedangkan saya nggak punya sama sekali gitu kan course matematika di manajemen, jadi nggak bisa lintas jurusan. Kalau untuk SI-nya, yang penting kamu tuh keterima kampus, udah itu aja. Itu peluang dapat beasiswanya gede, yang penting kamu eligible masuk kampus tersebut, ya bisa, gitu. Yang penting nilai GMAT-nya terpenuhi ya Kak ya. Aduh, nangis. Oke, Kak Novita, ini ada beberapa pertanyaan nih Kak dari teman-teman semua. Yang pertama, kalau Kak, aku mau nanya, apa aja sih struggle yang Kakak alami selama di Swedia, dan bagaimana sih orang-orang Swedia itu? Terima kasih Kak. Struggle-nya adalah, oh ya, sistemnya tuh beda. Kalau kita kan kuliah gini nih, satu semester itu ada 8 mata kuliah kan. 8 atau 7 lah ya. Nggak tergantung SKS sih. 6 sampai 8. Dan itu kayak overwhelming banget sebenarnya. Kayak kalian Senin sampai Jumat belajarnya tuh macem-macem nih. Sedangkan di Swedia belajarnya tuh per periode. Satu semester itu ada, kalau saya 2 periode gitu. Satu periode itu bisa 2 bulanan. Jadi satu mata kuliah itu ada yang 1 bulan full. Benar-benar cuma belajar mata kuliah itu doang sampai, jadi saya September datang, belajar 1 mata kuliah, dan akhir September itu saya udah ujian mata kuliah pertama. Dan itu bikin saya shock sih, kayak baru nyampe, belajar, adaptasi sama orang-orang baru, tiba-tiba udah harus ngejar ujian gitu kan. Itu yang paling culture shock sih, sampai nangis, saya sampai ngadep sama ketua jurusan, aduh saya baru sekolah lagi setelah beberapa tahun gitu kan, terus kayak boleh kasih deadline nggak segala macem, dan mereka kayak baik gitu loh, iya nggak apa-apa kok gitu, iya ngerti kamu ini kan kesulitan adaptasi dan segala macem, dan ya dikasih gitu, yang penting kalian bisa cerita sih sama dosen ya, dan itu kayak yang paling bikin shock gitu, kayak pace belajarnya tuh lebih cepet, lebih dalam gitu Lebih sih. cepat tapi mereka santai juga gitu ya kayak. Iya, Jadi santai. santai tapi cepet gitu. Iya, tapi cepet kayak, "Hah, udah mau ujian aja?" gitu. Kayak panik. Tadi apalagi pertanyaannya? Selain Pertanyaan kedua nih Kak. Tadi pertanyaannya, bagaimana sih orang-orang Swedia pertemanan di sana? jadi guys, jujur ya, susah berteman bersama orang Swedia. Mereka tuh pemalu. Jadi gimana ya? Mereka tuh kalau kita nggak approach duluan, mereka nggak akan approach gitu tipenya. Bukan karena sombong, karena emang pemalu aja. Kayak mereka takutnya nih, sok asik atau sok kenal bikin kita nggak nyaman, itu yang mereka takutin dari kita. Tapi sebenarnya kalau kita approach, mereka mau temenan sama kita dan baik banget gitu. Terus orangnya ya terbuka sih, open minded kalau untuk orang Swedia aslinya. Terus kalau kalian mau punya teman orang Swedia, ya approach-nya bisa ngajakin main duluan, kayak main olahraga bareng atau apa gitu yang kira-kira punya interest yang sama gitu sih.
Jadi mereka nggak hard to approach gitu ya kayak. Mereka Nggak. open cuman ya mungkin emang pemalu gitu. Harus kita duluan guys yang Harus kita approach. duluan. Harus kita duluan SKSD sih kayak itu sebenarnya. Iya. Tapi kalau orang Indonesia gampang kok. Kita kan SD. Tabiat kita emang SKSD sebenarnya. Oke, Kak Novita ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, bagaimana sih jika working experience kita, leadership, internship tidak relevan dengan jurusan? Apakah kita bisa apply untuk beasiswa? Bisa sih, bisa dong. Gak ada kok di persyaratannya kalian harus alignin. Yang penting gimana kalian bisa menceritakan semua pengalaman kalian itu jadi sebuah cerita yang bagus dan jadi alasan yang kuat kenapa kalian harus diterima di beasiswa itu. Gak masalah sih. Jadi lebih cara kita mengemas di Iya, mengemas cerita sih lebih mengemas di tepatnya. ceritanya. Iya gitu. Not Kak, keren banget. Oke, ada lagi nih Kak. Banyak banget ya pertanyaannya, kayak teman-teman pada excited semua nih. Ada yang tanya nih Kak Novita, maksudnya able to pay the tuition pas daftar itu gimana ya Kak? Apakah pendaftaran di universitas itu wajib bayar uang pendaftaran atau biaya administrasi atau bagaimana? Nah, pas daftar pas daftar kampus itu kalian bayar kira-kira ya, kalau nggak salah 1.500.000 lah. Itu kayak uang pendaftaran untuk daftar sekolah. Dan menurut saya itu murah dibandingkan kalau kalian daftar 4 kampus di Amerika atau 4 kampus di UK, itu bisa 4 juta. Karena tiap aplikasi itu bayar 1 juta gitu loh, mahal. Nah, sedangkan kalau di Swedia itu cuma sekali bayar bisa 4 program. Dan tadi itu syarat kalian nggak perlu harus bayar kayak kalian pas keterima kampus nggak harus bayar uang sekolah dulu, nggak. Jadi mereka kasih kalian waktu kok untuk mikir kalian mau ambil atau enggak jurusannya gitu. Kalau yang tadi dimaksud harus bayar itu, satu bayar pendaftaran, sama yang kedua kalian termasuk orang-orang yang membayar sekolah. Yang tadi saya bilang kalau kalian punya orang tua mix Uni Eropa, mungkin kalian nggak perlu bayar. Kalian bisa pakai kewarganegaraan salah satu orang tua kalian. Privilege Gitu. ya. Ya, privilege. Privilege. Oke, teman-teman, oke ini keren banget nih Kak Novita. Bener-bener seru banget. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung di Slido ya teman-teman. Ini aku mau nanya lagi nih Kak, secara personal. Karena aku juga tertarik banget nih sama SI. Kak, aku mau nanya, kalau untuk skor TOEFL sendiri, atau misalkan aku nggak ada TOEFL IBT nih, tapi aku pakainya IELTS, itu bisa nggak? Atau enggak, aku nggak ada IELTS, tapi aku bisanya pakainya TOEFL IBT, itu bisa nggak Kak? Sama skornya tuh minimum berapa gitu? Oke, jadi kalau tadi dilihat persyaratan SI nggak ada sama sekali IELTS dan TOEFL kan, tapi ada di persyaratan kampus. Jadi tergantung kampusnya bisa nggak nerima tipe TOEFL atau IELTS, tapi mostly bisa nerima dua-duanya sih. Dan apa tuh namanya, untuk skor itu juga tergantung jurusan, beda-beda. Ada yang jurusannya butuh cuma 6 doang, ada yang 6,5, ada yang 7. Jadi balik lagi jurusan kalian itu apa. Kalau jurusan kayak jurnalistik dan segala macam itu kayak butuh IELTS yang tinggi gitu kan, karena butuh nulis dan ngomong. Tapi kalau engineering mungkin lebih rendah daripada si jurnalistik. Jadi saya nggak bisa jelasin kayak berapa minimumnya karena itu tergantung kalian apply di mana gitu. Sip. Kalau Jire sama Jimat gimana nih Kak? Atau harus ada, misalkan di Kak Novita sendiri di Stockholm University itu untuk jurusan marketing nih Kak, itu butuhnya Jire atau Jimat? Misalkan aku ada Jire, tapi aku maunya daftar marketing, itu bisa nggak Kak? Kalau nggak salah bisa ada milih deh GMAT atau GRE. Kayaknya boleh lihat lagi deh. Kalau aku sih karena udah jelas pasti bakalan ngambil business school, kayak udahlah GMAT aja lah gitu. Itu pun dan kalau biasanya nih ya sekolah business school itu nggak ngasih batas, kecuali di Amerika nih, rata-rata Amerika minta minimum skor. Tapi kalau kayak kampus-kampus di Eropa itu dia nggak harus ada minimum skor. Jadi tergantung tahun itu para pendaftar rata-rata nilai GMAT-nya berapa itu. Jadi profil kelas istilahnya, bukan ada minimumnya. Jadi mereka nggak bisa ngeset harus minimum berapa. Mungkin nilai GMAT kamu lebih rendah dari yang lain, tapi ada hal lain yang bisa dilihat lagi gitu. Jadi GMAT itu cuma salah satu supporting application doang sih.
Jadi kalau di tahun itu applicants-nya semuanya nilainya jelek, kita juga Iya. agak beruntung gitu ya. Iya. Jadi tergantung tahun itu gimana. Tergantung yang lainnya juga gitu gimana ya. Heeh. Heeh. Oke, Berdoa sip. saja teman-teman nilainya jelek. Bener banget, Kak. Oke, teman-teman, ini dari teman-teman semua, kalau misalkan mau nanya boleh nih raise hand, Nih, nanti ada yang kita komen? coba, kalau Ada ada yang makanan. mau tanya nih boleh nih. Oh nih Kak, ada yang tanya nih Kak. Kak, kalau keterima di universitas, apa memang sudah terjamin lulus beasiswa? Kalau nggak dapat beasiswanya, apa mudah buat di-cancel? Terima kasih, Kak. Nah, ini penting nih. Nggak menjamin ya, guys. Karena banyak banget kan yang keterima kampus, nggak mungkin semuanya keterima. Jadi maksudnya, tadi saya bilang, kalau udah keterima kampus, chance kalian dapat beasiswa itu lebih gede. Karena kalau udah nggak terima kampus, ya apa yang mau dilihat, apa yang mau dikasih, Iya benar. gitu kan? Kayak mereka mau ngasih uang kemana gitu. Jadi yang paling penting terima dulu universitasnya. Nah terus kalau misalnya nggak keterima beasiswa di tahun itu, mohon maaf nih ya, kabar buruk nggak bisa di-defer. Jadi kalian harus daftar lagi tahun depan universitasnya. Tapi kalian bisa nih keep in touch sama si pihak universitas buat nerima kalian tahun depan lagi gitu. Jadi nggak bisa kayak di apa ya LOE-nya tuh dipegang gitu untuk tahun depan itu nggak bisa karena sistemnya Swedia tuh ada waiting list. Kalau kalian nggak bisa masuk tahun ini, ada banyak orang yang mau ngantri masuk ke jurusan itu juga, jadi nggak bisa di apa ya di hold lah application-nya. Dan ada juga ya selain beasiswa SI itu beasiswa dari kampus. Jadi kalian harus aktif membaca website kampus gitu. Sip. Oke. Keren banget nih, Kak Novita. Ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Satu lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Kakak kan pernah gagal beasiswa. Itu gimana cara minta surat rekomendasi? Apakah diminta di orang yang sama atau tidak? Iya. Dan malu sih jujur. Kayak kamu minta, kok ini beda lagi? Ya Pak, kemarin. Ya udah lah ya guys, tahan malu aja gitu intinya. Jadi Terus minta ya, sama orang yang sama gitu, Kak. terus kayak kan kamu nggak keterima yang kemarin, enggak Pak. Ya udah, ya mau gimana kan ya? Itu bukan kita nggak bisa ngontrol itu loh. Makanya kalian ngomong sama si dosen atau bosnya, tolong disupport sampai keterima. Iya bener juga sih, Kak. Bisa jadi kita balik lagi gitu ya. Nah, jadi tipsnya nih, ada juga kan kayak Chevening itu dia nggak punya template recommendation letter. Bikin template yang general. Jadi jangan tulis ada nama beasiswanya, jadi kayak tulis kayak Dear Madam apa gitu yang penerima beasiswa yang kayak siapa lah ya, pakai benar-benar Dear Sir or Madam udah gitu doang, nggak perlu kayak nama si reviewer beasiswanya. Kita general aja. Nah, kalau misalnya si S ini kalian nggak bisa gitu guys, karena harus dicap recommendation letternya. Oh ya ini dia minta cap sama tanda tangan, jadi kayak nggak bisa pakai template sendiri gitu. Sip, oke. Keren banget nih. Ada yang komen nih, Kak, saya pernah minta rekomendasi ke MA, udah 2 kali minta, setiap minta malah dihujat. Ini guru BK-nya nih yang nggak bener nih, seharusnya tuh di-encourage orang lain, kalau gagal malah Bener. dihujat. Mungkin guru BK-nya udah bosan kayak Begitulah kawan. begitulah kawan. Oke, Kak. Oh nih, sharing-sharing sedikit nih, Kak. Kak, sudah fasih bahasa Inggris dari awal atau sempat kursus ya dulu? Dulu dari SD udah kursus sih sebenarnya. Tapi ini jeleknya ya, sistem pendidikan Indonesia itu kita tuh cuma bisa ngerti bacaan bahasa Inggris. Kita nggak aktif gunain bahasa Inggrisnya, kita nggak bisa ngomong. Jadi saran saya, kalau saya dulu waktu kuliah, saya ikutin program, saya ikut organisasi namanya ISEC. Mungkin kalian udah pernah dengar. Di situ kan banyak banget tuh mahasiswa asing datang untuk exchange. Nah, kalian tuh ikut aja acara-acara mereka. Terus kayak latihan ngomong bahasa Inggris sama mereka gitu gratis. Sebenarnya kayak yang penting itu ya, belajar bahasa itu yang penting latihan. Jadi kalian harus kayak cari partner ngomong. Itu sih yang paling penting. Jadi jangan takut juga ya kalau misal kalian keluar negeri takut bahasa Inggrisnya jelek. Enggak kok, nanti pas day by day kalian improve bahasa Inggris kalian kok. Gitu. By exercise tuh bikin kita bisa canggih gitu ya kayak bahasa Inggris. Dan
mungkin kalian mikir, takut nih bahasa Inggrisnya jelek, kenapa? Karena orang Indonesia itu kalau misalnya kalian ngomong bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya jelek itu dikatain kan. Kalau di sini tuh nggak ada yang ngatain kalian, tenang aja. Cuman Langsung orang Indonesia di-judge Kak kalau misalkan ya, di sini. kok cuman orang-orang kita yang suka ngejudge dan ngetawain orang lain kalau kita buat salah gitu. Kalau di sini nggak ada yang ngetawain kok, tenang Oh, di aja, sana aman ya Kak ya? aman. Oke, ini terakhir banget nih Kak. Ada yang nanya nih 2 kali tadi. Kak, kalau makanan halal di Swedia itu mudah ditemukan atau enggak ya? Mudah banget. Jadi jujur pas datang kok rame orang pakai jilbab ya di Swedia. Sempet shock. Ini beneran nih orang-orang pakai jilbab. Ternyata banyak imigran di sini. Imigrannya tuh dari negara-negara Middle East kan. Melayu-Melayu Banyak Muslim di sini dan itu gampang banget. Supermarket tuh banyak nyediain daging halal. Jadi kalian nggak perlu khawatir nyari-nyari barang-barang halal tuh banyak banget. Sip. Thank you Kak Novita, ini keren banget sih. Ini aku sendiri pribadi ya ini benar-benar excited jadinya. Tadi aku sampai inget sendiri di sini tanggal Januari, Februari udah ada motlet gitu. Ini ada yang nanya nih Kak, IG-nya Kak Novita apa ya Kak? Langsung aku ketikin nih. Bisa di follow teman-teman kalau misalkan ada yang penasaran tentang SISGP itu bisa langsung tanya aja ke Kak Novita nanti. Oke, thank you Kak Novita, ini benar-benar insightful banget Kak. Thank you juga untuk Kak Fiona tadi, sangat insightful juga. Sukses terus untuk Kak Novita. Ini berarti Kak Novita sekarang jam berapa nih Kak di Sweden? Jam 4:18 sore. 4:18 sore, berarti kira-kira beda 5 jam ya kayak sama Indonesia ya berarti ya? Oke. 4 jam, 5 jam ya, oke sip. Thank you Kak Novita, thank you Kak Fiona, sehat-sehat selalu. Semoga apa yang diinginkan selalu tercapai, sukses dan semoga selalu terhindar dari wabah yang kita tidak inginkan ini. Sehat-sehat terus ya Kak Novita ya. Dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, maka sudah berakhirnya sesi kita di mentoring bertumbuh untuk Tunas Bertumbuh kali ini. Mentoring beasiswa untuk Tunas Bertumbuh kali ini, saya selaku panitia dari Tunas Bertumbuh ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di kegiatan mentoring beasiswa ini, baik yang sudah ikut dari awal sesi kita dari hari Senin kemarin sampai sekarang ataupun yang baru bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman semua. Semoga apa yang telah kakak-kakak semua yang sudah sampaikan, Kak Fiona, Kak Novita, dan kakak-kakak yang lain, itu dapat menjadi suatu wawasan baru untuk kita semua, dan juga bisa menambah experience kita, dan juga bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita terkait dengan mempersiapkan diri kita untuk apply untuk scholarship gitu. Jadi jangan takut untuk dream big gitu, ya Kak. Jadi kita harus berani untuk apa ya, untuk terus bertumbuh, berkembang, dan juga untuk terus menginspirasi semuanya, kayak gitu teman-teman. Oke, Kak Novita mungkin untuk Kak Novita dan juga Kak Fiona mungkin kita bisa ada sesi foto bersama. Untuk teman-teman semua, aku mau minta tolong nih, mungkin bisa tolong di on cam sebentar, kita foto bareng nih, kita foto shoot dulu. Oke, mungkin dari admin operator bisa dimulai. Waduh, malam ini rame juga ya Kak Salam ya. Nah nih buat teman-teman nih yang belum pada on cam, bisa segera on cam ya. Misalnya nih, wow thank you so much nih ada nih, sukses selalu buat Tunas Bertumbuh. Terima kasih banyak buat ilmu-ilmunya, wah luar biasa banget nih, banyak banget respon dan feedback yang positif nih dari teman-teman. Kalau misalnya nggak ada background-nya juga nggak apa-apa sih, yang penting kita foto sekali aja gitu buat dokumentasi, bener nggak Kak Salam?
Bener banget Kambun. Ayo kita foto bareng nih. Ini ada Kak Novia dan juga Kak Novita, keren banget. Kita harus foto bareng nih. Siapa Kan tahu masih kita bisa ke-mute nih. kecipratan kan ya. Kecipratan dapat beasiswanya juga nih. Salam. Amin, amin. Oke, Kambun mungkin bisa dimulai nih. Kambun fotonya. Boleh dimulai ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Udah Kak. Oke, thank you semuanya. Thank you Kak Novita dan juga Kak Fiona. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih juga untuk beberapa community partner kita. Tadi juga udah disebutkan Embun sebelumnya, dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Republik Irlandia, Australia Awards, Kampus Friends Indonesia, PPI Hokkaido, Uni Italia, Nufik Neso, dan juga untuk media partner kita, eventkantor.id, webinar nasional, seminar up, kelasimpian.com, rumahsarjana.id, karirpedia, event detect, pusat seminar, Bandung Kreatif Media, seputar info ID, sahabat beasiswa Surabaya, sahabat beasiswa Sidoarjo. Dan untuk community partner kita, big thanks to IOIN Malang, Education Scaffolding Indonesia, Rihom, dan juga Gunung Kidul Menginspirasi. Oke, dengan ini aku mewakili teman-teman dari Tunas Bertumbuh mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Sukses terus untuk Kak Novita dan juga sukses terus untuk Kak Fiona. Untuk teman-teman semua, sehat selalu, tetap semangat untuk terus bertumbuh, berkembang, dan juga menginspirasi semuanya. Thank you. Oh iya, jangan lupa nih ada nih tag ke, kalau misalnya teman-teman mau nge-story, jangan lupa tag di Instagramnya Kak Vio di @FionaClaresta, dan juga Kak, ini siapa nih? Kak Novita. Nah, Kak Novita di mana Kak? Novita N-nya 2, O-nya 2. Gak usah di-tag juga nggak apa-apa. Nah, tadi ya guys, jangan lupa buat di-tag ke kakak-kakak pembicaranya, karena itu salah satu bentuk appreciation buat kakak-kakak pembicara. So, see you on the next event ya. Thank you semuanya. Thank Thank you Kak you. Fiona. Thank you Kak Thank you Novita. ya. Sehat-sehat selalu Kak. Thank you teman-teman. Wow, masih pada betah ya di sini ya, mau nungguin kakak-kakaknya apa di sini? Udah selesai guys acaranya. Teman-teman kalau mau live boleh ya teman-teman. Beasiswa itu nggak hanya itu aja, banyak banget beasiswa yang lain. Jadi jangan minder. Nah kan setiap beasiswa itu kan ada requirement yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan terpatok sama satu beasiswa. Kalau misalkan kita, wah aku nggak ada nih organisasi atau skill-skillku yang lain, terus kemudian ya udah deh nggak daftar, salah total guys. Coba cari beasiswa yang lain gitu. But the fun thing is, if you are in the Netherlands and you are not being as direct as Dutch culture is, you are considered rude in Dutch culture. So it's great. Impikan, kemudian taklukkan, doakan. Jadi jangan ada culture shock kalau misalnya kalian ada orang ngomong kayak sesuatu yang nyelkit gitu kan, biasa, biarin aja gitu. Nah, si pendorong ini motivasinya adalah bahan bakar dari kita untuk bisa maju. We know about the culture shock. Kira-kira apa sih pendorong teman-teman untuk bisa dapat beasiswa gitu, motivasinya? Plenty of good food to try. It's mostly unhealthy, but that's what makes good food. Right. Bitterballen, frikandel, Apple flop. cheese, blue cheese. Nah, terus ada